Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una illa syaitanan marida. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Di dalam Al-Quran, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Allah itu sangat terjaga sehingga kita umat Islam itu di dalam beriman terkait kesaksian kita, keteguhan hati kita untuk menyembah Allah, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, itu enggak ada keraguan. Di ayat yang saya bacakan barusan, orang-orang di luar Islam yang menyembah selain daripada Allah sudah pasti memiliki keraguan, sehingga untuk mematikan atau mengademkan atau menghilangkan rasa keraguan ini, mereka harus melepaskan kemudian kekuatan akal untuk dipakai menelaah konsep Tuhan yang mereka punya. Sedangkan bagi kita, Al-Quran menjelaskan bahwa apa yang mereka sembah selain daripada Allah adalah inasa atau berhala, dan mereka tidak lain hanya menyembah iblis yang durhaka atau iblis yang terkutuk. Setelah kemudian Allah mengusir iblis, fa innaka rajim, iblis itu diusir dari surga. Lalu Allah mengatakan, engkau adalah makhluk yang terkutuk. Untuk itulah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutus seorang nabi mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita sebagai umatnya, demi untuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak, maka senantiasa kita harus bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali lagi kita mengajak saudara-saudara kita non-muslim untuk membahas tema kita ini. Tema kita ambil dari Ulangan 21 nomor 22-23. Orang yang dikutuk oleh Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail, Yakub, ketika dikatakan bangkit dari kematian, maka bukanlah itu menjadi syarat bagi orang-orang berakal untuk mengatakan bahwa kebangkitan adalah pembuktian akan ketuhanan. Ini hal yang tidak menjadi dasar pijakan terhadap akal sehat. Nah, antara pengajaran yang muncul di Nabi Musa alaihissalam dan juga ajaran Nabi Isa alaihissalam
Itu jaraknya kurang lebih 1400 tahun silam. Berita ulangan 21 ini sudah pasti ada orang yang melakukan kezaliman, dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga mereka dihukum mati. Ketika dihukum mati kemudian ada yang mengatakan bangkit, ya itu belum pernah kita temukan kecuali di kitab Wahyu 11. Nah, yang ingin kita pertanyakan kepada teman-teman kita ini adalah ketika dikatakan bahwa ada yang bangkit dari kubur, lalu mereka beritakan itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim disebabkan karena menanggung dosa seluruh manusia. Bagi kita ingin mengorek informasi dari mereka, apakah ini kategori orang waras atau orang gila gitu. Sampai tadi sore teman-teman lihat sendiri kan, ada yang kemudian tak mau membahasnya, seketika itu lari. Udah Bang Semak katanya, udah Bang Semak. Ampun sudah saya, aku udah tahu itu jawabannya kata dia. Artinya orang ini sadar kalau apa yang dia lakukan ya itu adalah tindakan orang gila yang mengatasnamakan agama kan gitu. Tapi kita tidak menuduh ya, kita tidak menuduh itu Yesus, kita tidak menuduh itu Kristen. Ini kita membaca ulangan 21 teman-teman sekalian. Baik, kita sambut teman-teman kita non-muslim. Jika ada yang mau berdialog dengan tema ini, waktu dan tempat disilahkan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita bahas tema kita ini. Insya Allah ada hal positif yang bisa kita temukan di sana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bang? Anda lupa sama saya. Heh, Afandi, Ambon, Ternate. Saya Ternate. Ya Allah, adikku di mana aja dirimu? Kok bisa nongol di sini? Ada setiap hari saya nonton live-nya bang. Allahu Akbar. Masih ingat rupanya dirimu sama aku ya? Masih ingat. Allahu Akbar. Setiap Anda live saya tetap nonton. Udah berapa tahun kita nggak komunikasi? Berapa tahun? 4 tahun lebih mungkin, dari tahun 2000 berapa ya? Pokoknya udah 4 tahun. Masa sih? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahunan. Aku pikirnya udah 10 tahun pun. Ya pokoknya lebih dari 5 tahun. Iya, lebih dari 5 tahun. Cuma saya masih ngikutin abang di TikTok. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat-sehat kau, Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Sehat. Alhamdulillah. Udah menikah? Belum. Belum. Sama kita, sama-sama kita bujang. Tenang aja, jangan takut mau bujang. Pak Bom aja masih bujang, sekarang dia udah tua 40 tambah 82 tahun usianya, masih bujang sampai sekarang Pak Bom. Gak usah takut. Terus nih Linda Afandi masih di Makassar. Masih. Teman-teman tahu beliau ini salah satu pejuang kita di grup WA dulu ya. Ya kalau di grup WA kayaknya udah nggak ada ya. Iya, maksudku kita kenal dari grup WA. Kita perang sama orang-orang konten di grup WA. Habis itu masuk ke Zoom. Tapi dirimu nggak ikut masuk Zoom kan ya? Kalau di Zoom nggak pernah. Enggak. Baru di TikTok ini. Iya, jadi kita pisah di WA, di grup WA tahun berapa itu ya? 2000 berapa itu ya? Di grup WA kita debat ya. Saya mutasi dari Parepare ke Makassar itu tahun 2008. 2017 kayaknya ya.
2017 18 lah gitulah. Ya, jadi kalau untuk udah nggak ketemu mungkin udah 5 tahun lebih. Iya, Soalnya kalau iya. komunikasi itu udah 5 tahun lebih lah Bang. Keseluruhan Iya. ikuti abang sampai di TikTok. Oh iya iya. Gimana kabar Ambon, aman kan ya? Kalau di Ambon saya nggak tahu ya, saya kan di Ternate. Oh iya, sorry ya Dina, Tahu sorry. kalau Ternate ke Ambon jauh banget. Iya iya betul. Saya selalu pikirannya Ambon. Iya. Itu yang apa namanya? Kemarin saya sempat komunikasi sama Bang Aki Sugi. Ah, beliau ada di sini biasa kadang. Iya, saya nanya ke beliau, boleh nggak saya gabung ke Apologet API? Boleh. Terus katanya boleh, tapi ada persyaratannya. Maksudnya berkas-berkasnya itu kayaknya kayak gimana, saya udah lupa. Enggak aja kok, yang penting waras. Enggak ada pun berkas kalau samaku. Yang penting waras aja. Gitu aja Soalnya Dina. kalau di parter muslim dari Ternate kan cuma 2 orang. Saya sama Bang Loading. Oh beliau di Ternate juga. Iya, dia Ternate di Kampung Makassar. Oh syukur, alhamdulillah, masya Allah. Oke Dinda, oke. Iya, nanti masih ada nomor WA tuh nggak? Udah nggak ada cuman kayaknya udah nomor lama kayaknya. Memang nomorku dari 40 tahun yang lalu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma. Bisa undang saya di roomnya Bang Juma ini. Ya. Iya. Perkenalkan Bang Juma, saya dari Flores NTT. Dari NTT. Siap. Dari NTT. Alhamdulillah Bang Juma, saya Muslim Bang Juma. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Saya Siap. hampir tiap hari Bang Juma nonton videonya Bang Juma ini. Abang Afandi Alhamdulillah. Mahmud, salam kenal Bang. Salam abang, salam. Ya. Ini Kanda, saya mau nanya dikit nih Kanda. Ya gimana? Sabar ya netizen di bawah ya. Ya gimana? Saya kemarin kan sempat dengar informasi soal Bang Heri, itu apa betul itu? Iya Dinda, beliau udah pindah alam. Terakhir kami grup Zoom kemarin masih sama-sama. Guru kita Ustadz Mahmud masih ada, beliau alhamdulillah. Pak Hisugi masih ada. Teman-teman seperjuangan kita alhamdulillah masih sehat semuanya. Ini banyak yang minta kita turun nih Bang Juma. Katanya mau dialog. Enggak apa-apa Iya, ya. iya. Oh iya, ini kan Iya, apa teman. namanya, nanti kita tunggu ini. Siap. Yang non muslim aja biar di Turki. Iya, siap. Biar kita nyimak saja Bang Juma. Terima kasih Bang Siap. Juma. Makasih sahabat, makasih. Ya kan ya, sehat-sehat di sana Kanda. Salam hangat dari Iya Polres iya NTT, Bang Dinda. Juma. Baik, tetap istiqomah, rapatkan barisan semuanya. Siap, Bang NTT, Juma. Ternate, Ambon, Manado, siap. Siap. Masya Allah. Makasih. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, pejuang-pejuang kita masa-masa lalu, mereka masih monitoring. Ya ada beberapa, baru satu orang dari pejuang yang sama-sama kemarin yang sudah pindah alam. Salah satunya Bang Heri, dan ternyata Adinda Fandi masih ingat juga. Ya syukur alhamdulillah. Ahi Mahmud masih ada. Kata Ahi Sugi, beliau baru-baru komunikasi gitu.
Ya mudah-mudahan teman-teman panjang umur semuanya, sehat-sehat. Oke, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi dengan tema ini. Kalau saudara-saudara merasa temanya berat, susah untuk kalian nyambung, silakan tentukan tema, kita ikut aja gitu. Yang penting konsisten dengan temanya, jangan temanya ular yang dibahas kambing. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan untuk kita dialog. Silakan. Di posting teman-teman, di tap-tap layarnya supaya teman-teman kita non-muslim bisa tahu kalau kita sedang live. Karena ada beberapa bahkan puluhan bahkan ratusan non-muslim yang saya follow, tapi tidak di follow back, mungkin karena takut mereka untuk ini. Halo Pendeta Joshua Teu, apa kabar? Apa abang dibilang nih? Ini Pendeta Joshua Teu bukan? Ya, Pak Pendeta ini kan? Halo Bang. Kok pendeta pula? Turun aja bang. Abang bukan Pendeta Joshua? Babi kau pendeta. Marah dia disebut pendeta. So sensitif kali abang kita. Mirip soalnya Pendeta Joshua itu mirip. Ya kok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya saya kan cuma tanya, apakah ini Pendeta Joshua Teu? Kok marah pula? Ya kita kan nggak tahu, bosku. Jangan marah-marah lah. Halo, semangat Isya. Halo Bang. Lucu orang itu. Halo. Halo. Halo saudara. Halo juga. Katolik, Protestan, Islam bang, Muslim. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah. Sehat selalu abang. Panjang umur. Jangan lupa banyak sedekah. Marah dia. Apa dibilang tadi? B2 kau. Masalah generasi. Maca ila cakuridit. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Ya bang. Iya, Katolik Protestan. Bang, Iya. info doang nih bang. Bang Edis lagi online. Oh, biarin aja. Biarin aja. Kristen Katolik abang ini. Nggak masuk ke Komal Bang Edis bang. Ngapain bang? Aku ke situ. Komal setan. Itu bukan komal orang. Halo, semangat malam. Semangat malam abang. Ada onde-onde kah? Halo. Ada onde-onde kah? Onde-onde. Onde-onde abang. Halo. Jangan marah-marah bosku. Santai aja bos. Tidak perlu marah-marah toh.
Tes mic C. Gak usah marah-marah. Diskusi aja kita. Ya marahlah saya bang. Orang ku panggil saya Ustadz, kalau ku panggil saya pendeta. Gayanya. Mama Gayanya selangit. Silakan host, moderator, dibantu dibawa. Kalau ada teman kita yang ingin bergabung, silakan kasih fasilitas. Nyalakan AC biar tamu kita nggak panas gitu. Halo? Halo? Apa? Apa ini? Betul sudah. Okey doktor, saya sakit. Apa ini? Apa itu? Apanya yang sakit? Halo bang. Ya, dari jemaat gereja mana ini? Deh, pedas sekali kau bang. Bukan. Aku dari orang Madura bang. Oh, sorry. Kirain dari jemaat gereja. Saya lagi cari jemaat saya. Bang. Sabar ya. Sorry. Oke. Thank you. Kasih. Kaget dia. Katanya saya bukan ini bang. Sahabat Erlangga. Halo, assalamualaikum bang. Halo. Salam. Katolik, Protestan, Muslim. Muslim. Ya bang. Siap. Jaga gerbang abangku. Jaga gerbang di bawah. Kalau ada OTN pijak, kemudian chat-chat yang tidak bagus hapuskan. Semangat malam. Semangat Isya abang. Jumpa lagi kita. Semangat. Silakan. Baik, sehat, alhamdulillah. Abang gimana? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat. Masih ada salibnya di situ. Tanda kemenangan Bang Juma. Kemenangan bagi saya. Oh iya. Bagi saya. Jadi simbol kemenangan ya, seperti kalau PSM menang ya toh, itu kan dia punya piala, dan piala itu diabadikan selama hidupnya. Karena itu adalah lambang kemenangan dia. Ya kan, PSM kan pernah juara 1 liga toh? Iya. Pernah. Waktu itu saya masih jadi sampai pelatih. sekarang kan pialanya masih ada kan itu. Masih. Waktu itu saya pelatihnya, Bang. Saya dikontrak 1 musim untuk jadi pelatih di sana. Pelatih pernah jadi pelatih? Pelatih vokalnya. Oh, supporternya. Iya, betul. Oh, ya itulah Bang Juma. Itu kan semua itu kan ketika suatu perjuangan, ya tuh, suatu perjuangan, suatu pengorbanan, itu akan ada hasilnya. Maka dapatlah piala itu. Nah, itulah kalau dalam ajaran Kristen, itulah yang namanya salib. Memikul salib, artinya harus mendapat sesuatu itu melalui usaha, melalui perjuangan, melalui pengorbanan.
Itu. Siap. Itu, Bang. Kita masuk tema, Bang. Oke, ini tema ini saya bingung juga nih. Ulangan 21 Iya. ayat 22 sampai 23 VS Anissa 117. Iya. Saya belum berkomentar. Silakan Bang Juma duluan untuk bernarasi Iya, baik. tentang tema. Ya, silakan. Baik. Jadi kalau saya melihat pola yang ada di tema ini, saya sendiri sebagai pemilik Komal memandang bahwa ini harus kemudian disinkronkan antara Al-Quran dengan ulangan, kaitannya dengan sesembahan. Karena di Al-Quran surah An-Nisa di situ diterangkan iyaduuna min dunihi illa inatha. Apa yang disembah orang-orang di luar Islam itu adalah berhala. Wa iyaduuna illa syaitanan marida. Apa yang disembah oleh orang di luar Islam itu adalah iblis yang durhaka. Itu dulu poinnya. Nah, saya ingin menakar ayat suci Al-Quran ini dengan ulangan 21. Karena di Islam yang dikutuk itu iblis, di kitabnya Yahudi yang dikutuk juga iblis. Nah, di Kristen yang dikutuk justru Tuhannya, kan gitu. Itu nanti Anda tanggapi itu. Kemudian di kitab Ulangan diterangkan, apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan semalam-malaman di atas tiang salib, di atas pohon, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyangmu kepadamu. Tuhan kepada nenek moyangmu atau kepada kalian. Nah, ketika ada orang yang dikutuk Tuhan lalu diturunkan ke liang lahat. Kenapa dia diturunkan di liang lahat sebelum Sabat? Karena dinajiskan. Menyentuh tanah saja najis, apalagi menyentuh surga. Jadi mayat itu harus sekedar kuburkan. Pertanyaan muncul, ketika orang yang dinajiskan oleh bumi keluar dari kubur pada hari ke-5 atau pada hari ke-10 atau 3 bulan kemudian, lalu ada orang asing di luar dari TKP tempat kejadian perkara menyembah orang yang dikutuk Tuhan ini, satu, kemungkinan yang menyembahnya gangguan jiwa. Kemudian yang kedua, kemungkinan dia menyembah orang yang dikutuk itu karena pengaruh iblis. Dan yang ketiga, bisa jadi yang disalib ini dimanfaatkan oleh iblis agar manusia menyembah oknum tersebut, padahal oknum ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim karena melakukan satu tindakan yang setara dengan hukuman mati. Nah, menurut saudara saya, jarak antara Nabi Musa dengan Yesus kurang lebih 1400 tahun. Di antara jarak tersebut ada orang yang mati dikutuk oleh Tuhan, ada yang disalib oleh Tuhan, ada yang disalib oleh penjahat. Nah, kalau yang disalib ini tiba-tiba saja bangkit pada hari ke-5 atau hari ke-7 lalu dianggap Tuhan oleh orang-orang asing, pertanyaan dasar saya dulu, apakah orang yang menyembah orang yang di luar yang keluar dari kuburan ini orang sehat akal atau orang gila? Ini bukan Yesus ya, ini bukan Yesus, orang lain yang saya maksud. Orang lain yang saya maksud dan bukan Kristen yang saya maksud. Orang lain, yaitu mungkin namanya Bom-Bom, mati karena dia kemudian memperkaos anak kandung, dikutuk dia, disalib lalu dikubur. Pak Bom-Bom keluar pada hari ke-5. Kalau ada orang yang datang dari luar dari tempat TKP menyembah Bom-Bom karena dia melihat, oh sakti kali dia keluar dari kubur. Menurut pandangan saudara, apakah orang-orang yang menyembah Bom-Bom yang keluar dari kubur pada hari ke-5 ini gila atau sinting? Silakan. Bukan Yesus berarti ya? Bukan. Oh, bukan Yesus ya. Ya, kalau Bom-Bom yang disembah ya bisa jadi orang itu gila juga.
Gila. Tapi kalau misalnya mereka menggunakan kitabnya Yahudi dan mengatakan bom-bom sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, gimana? Ya kalau bom-bom dinubuatkan ya saya kira itu juga kan karena nubuat itu kan datangnya dari Allah tuh. Ya. Iya. Artinya Kalau misalnya kalau bom-bom ada yang- nubuatnya untuk menyembah bom-bom, ya saya kira ya harus diikuti karena itu kan nubuat itu kan berasal dari Allah. Nah, berarti saudara mengatakan tadi gila kalau menyembah bom-bom, tapi penyembah-penyembahnya mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dan mengatakan Ya. ini loh nubuatan untuk bom-bom. Ya karena tadi kan awalnya Bang Juma, kalau yang keluar dari kubur adalah bom-bom terus disembah, apakah itu orang gila apa orang waras kan gitu. Tapi kan Iya, Bang Juma betul. tadi kan belum menyebutkan nubuatnya. Kalau Bang Juma Enggak, tadi maksudnya gini. menyebutkan Begini, Bung, sabar. pertama nubuat dulu, baru menyebut bom-bom, mungkin jawaban saya beda. Enggak, maksud saya gini Bang. Ketika Anda mengatakan orang ini gila karena menyembah bom-bom, mereka beralasan, kenapa kau tuduh saya gila? Bom-bom sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Yahudi. Berarti Anda mengiyakan. Oh, berarti itu betul. Ya artinya gini, kalau ceritanya runut ya, karena runut itu begini loh. Pertama itu nubuatan dulu. Setelah ada nubuatannya, baru ada bom-bomnya, ya toh. Nah, jadi makanya dalam Alkitab itu ya, itu pertama itu perjanjian lama, karena perjanjian lama itu adalah landasan untuk perjanjian baru. Ya, tanpa ada perjanjian lama, perjanjian baru nggak akan bisa ada. Itu intinya Bang Juma. Artinya karena apa? Perjanjian lama itu menceritakan atau tentang nubuatan-nubuatan. Sedangkan perjanjian baru itu adalah penggenapannya. Jadi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru. Artinya itu faktanya ada di perjanjian baru. Begitu loh. Sehingga kalau runut ceritanya seperti bom-bom tadi, ketika Bang Juma mengangkat bom-bom dulu, baru kemudian nubuatan, itu kan kita bingung jawabnya. Ya toh. Makanya ceritakan dulu nubuatannya bahwa akan ada bom-bom. Apakah bom-bom ini seorang Mesias? Kalau ada nubuatannya, maka itu pasti ada penggenapannya. Begitu. Misalnya ada akan ada seorang Juma misalnya, itu dalam nubuatan. Dia akan menjadi besar, menjadi seorang Mesias. Itu nubuatan. Maka penggenapannya ada. Maka lahirlah Bang Juma. Begitu. Oke. Itu Alkitab Bang Juma. Jadi Alkitab itu 2 menit lagi ya. Alkitab itu kan terdiri dari kitab-kitab. Kalau dalam Al-Quran itu kitabah. Kitabah itu kan kitab-kitab. Itu kitab-kitab itu apa? Perjanjian lama. Kitabnya Musa, ada 5 kitab Musa. Itu kitab-kitab Musa kan ada 5. Ada di Alkitab. Di perjanjian baru ada 4 penulis kitab. Matius, Lukas, Yohanes dan Markus. Itu perjanjian baru. Itu dirangkum dalam satu buku yang namanya Alkitab. Karena Alkitab itu adalah terdiri dari kitab-kitab, macam-macam kitab. Makanya disebut Alkitab. Itu loh Bang Juma. Oke, baik. Silakan. Kira-kira nih, yang tahu tentang kitabnya Yahudi, orang asing atau orang Yahudi itu sendiri, Bang? Ya orang Yahudi lah, itu kan kitab orang Yahudi ya, jelas mereka tahu kitab Oke, orang. baik. Terkait dengan penyaliban Yesus nih, di situ ada imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, sudah 4 kekuatan. Ya.
Kenapa mereka tidak mengatakan bahwa Yesus, kamu disalib, mau disalib karena sudah dinubuatkan di kitab kita? Dan kenapa Yesus tidak mengatakan, oke, memang aku yang menubuatkan itu, silakan Anda menyalib saya? Tapi faktanya kan tidak. Yang punya kitab tidak menemukan ada nubuatan itu. Sampai mereka membuat nubuatan sendiri bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Kematiannya pun bukan untuk nebus dosa. Kematiannya untuk membebaskan kemudian bangsa Israel dari perampasan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Roma. Yohanes 11 45 sampai 57. Berarti pola yang ada di Kristen ini adalah bom-bom disalib. Setelah bom-bom disalib, mereka datang karena mereka nggak punya Tuhan. Mereka di luar sana nggak punya Tuhan. Mereka di luar sana tidak punya kitab. Maka mereka mengambil cerita penyaliban ini untuk mereka cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi dengan membuat kitab baru. Padahal orang Yahudi sendiri tidak menemukan ada nubuat untuk bom-bom. Cuman diklaim oleh penyembah-penyembah bom-bom bahwa ini kan sudah dinubuatkan dari kitabnya orang Yahudi. Sementara yang menyalib Yesus pemilik kitab. Malah mereka menubuatkan sebagai imam kepala tahun itu, Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, kenapa harus mati? Untuk membebaskan bangsa Israel dari perampasan bangsa Romawi. Titik. Disaliblah Yesus. Disaliblah Paulus. Siapa bom-bom? Bom-bom. 5 hari kemudian bangkit menurut cerita yang disusun oleh penyembahnya. Padahal tidak ada kemudian orang yang melihat, murid-muridnya melihat dia bangkit. Gak ada muridnya, gak ada keluarganya, gak ada tetangganya yang menunggu dia bangkit. Tiba-tiba saja ada kelompok dari luar yang membuat sekte baru dengan melantik bom-bom ini sebagai Tuhan. Dengan berbagai macam alibi. Oh, itu sudah dinubuatkan. Yang punya kitab bernubuat memang, tapi tahun itu untuk membunuh bom-bom agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Muncul orang asing di luar sana membuat cerita-cerita baru bahwa sudah dinubuatkan dengan mencomot-comot kitabnya orang Yahudi. Sementara yang punya kitab tidak menemukan itu. Bahkan mereka bernubuat sendiri untuk membunuh Yesus. Itulah yang terjadi di Kristen hari ini. Itulah yang terjadi. Jadi mereka membuat cerita-cerita, dia susun sendiri, dia bikin surat, dibikin sendiri, dia susun cerita sendiri, lalu membuat konsep sendiri, lalu mengambil kemudian Yesus sebagai Tuhan yang turun ke bumi, bangkit pada hari ketiga, bla 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 dan seterusnya. Padahal pola itu tidak ada di tuan rumah. Oke, Bang Juma, mantap. Ini Bang Juma, coba kita baca di Kejadian 12, Bang Juma. Itu tentang nubuatannya. Tentang nubuatan. Kejadian 12, ya. Kejadian 12 ayat 3, Bang Juma. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini satu nubuatan. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 3. Ini nubuatan ini belum menyebut nama Yesus. Ya toh? Tapi nubuatan ini sudah ada. Jadi kalau kita baca lagi Bang Juma di Kejadian 49 ya, Kejadian 49, saya bukakan aja Bang Juma 49 ya. Jadi banyak nubuatan tentang Mesias itu Bang Juma. Jadi 49 ya. Ini saya bacakan nubuatan ya. Yakub, silakan. Ya.
49 ayat 10 Bang Juma ya. Mungkin Bang Juma bisa buka. Ya, ini Tentang Yehuda. ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia Sebelum- datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, Bang Juma. Ya, ini nubuatan nabi-nabi sebelum Yesus ada, sebelum Yesus lahir. Ya, ini nubuatannya. Makanya kalau kita perhatikan Bang Juma, di mana ya, di Yesaya juga ada, Yesaya 7. Jadi nubuatan-nubuatannya ada. Artinya di Alkitab itu tidak ada yang ngarang Bang Juma. Ya, tidak ada yang ngarang seperti Bang Juma narasikan tadi. Ya, mohon maaf. Iya. Jadi Oke, saya baca tanggapi, Bang. dulu yang Yesaya 7 ya. Yesaya 7 ayat 14 ya. Bang Juma bisa buka ya. Nah, gini. Biar nanti ya ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Emmanuel. Emmanuel itu Bang Juma artinya Allah beserta kita. Ya, ini nubuatan ini itu digenapi dalam perjanjian baru semua tentang Yesus. Itu digenapi oleh Yesus semua. Begitu. Jadi kalau Bang Juma mengatakan tadi ngambil kitab orang lain, comot-comot terus langsung dibuat sendiri. Ini faktanya Bang Juma. Makanya Bang Juma, perjanjian lama dan perjanjian baru itu suatu paket, Bang. Tidak bisa dipisahkan. Ya, karena apa? Perjanjian lama itu menceritakan tentang akan datangnya seorang Mesias, Sang Mesias itu. Sedangkan perjanjian baru itu akan menggenapi tentang nubuatan itu oleh para nabi-nabi sebelumnya. Begitu Bang Juma. Jadi tidak ada yang ngarang dalam Alkitab, tidak ada. Semua sesuai fakta sejarah. Itulah. Oke, Itu Bang. Oke, Silakan. baik. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa itu mah semua agama bisa melakukan itu. Mengambil terjemahan kitab agama orang, lalu dibuatlah satu tokoh yang dicocok-cocokkan untuk menggenapi nubuatan yang ada di sana. Satu hal kekeliruan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Bapak malam ini. Ketika Anda mengambil Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati engkau, akan memberkati orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua dunia ini akan diberkati. Kita lihat polanya. Kalau yang Anda katakan itu benar, tertuju kepada pola kehidupan Kristen dengan adanya Yesus di sana. Menurut saudara, apakah orang Kristen ini memberkati Abraham? Apakah orang Kristen memberkati Abraham? Ya. Jadi gini Bang Juma, jadi orang Kristen itu kan pengikut ya, gitu, pengikut Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, gitu. Jadi kalau pertanyaan Bang Juma tadi gimana itu? Saya bingung pertanyaannya itu. Ya, kan di situ katakan, aku Tuhan Elohim akan memberkati engkau Abraham, akan memberkati orang yang memberkati engkau. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang-orang Kristen ini akan diberkati Tuhannya Yahudi bila mana orang Kristen memberkati Abraham. Sekarang mana buktinya? Mana buktinya orang Kristen memberkati Abraham? Enggak keliru tuh Bang Juma kalau orang Kristen memberkati. Karena begini, yang Dalil memberkati itu kan adalah yang di atas Bang Juma.
memberkati Iya. Coba Kalau- Anda mengambil Ah. Anda mengambil dalil, Anda enggak ngerti isi dalil. Kejadian 12 nomor 3 yang tadi Anda bawa, aku Tuhan, aku akan memberkati siapapun Ah. yang memberkati engkau Abraham. Kan begitu. Nah, Iya. Tuhan daripada Abraham akan memberkati Kristen kalau Kristen memberkati Abraham. Betul? ini yang mungkin kekeliruannya di situ. Ya, coba Anda baca ulang lagi. Coba Anda Ya. baca. Di mana tadi? Coba Anda baca. Kejadian 12 nomor 3 yang Anda bawa. Apa? Yesaya ya. Loh, Anda yang bawa Kejadian 12 nomor 3. Oh, kejadian Yang Anda 12, bawa, sorry. yang Anda bawa tadi itu ada 3. Kejadian 12 ayat 3. Sorry nomor- Bang Zuma. Jadi Ya, silakan. Jadi gini, kalau pemahaman saya gini, yang memberkati itu adalah Tuhan, gitu loh. Jadi kalau iya, manusia memang seperti Tuhan. saya ini tidak punya hak untuk memberkati siapapun, ya, Loh, kecuali Tuhan coba. yang memberkati. Coba Anda baca dalilnya. Ya, oke. Kejadian 12 ya. Oke, ayat 3. Soalnya hanya satu HP, Bang Juma. Anda yang bawa dalilnya tuh, Bang. Ya, ini saya bacakan ya. Ayat 3 ya. Ya, ini. Nah, ini Bang Juma ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu. Karenamu. Ya, sekarang Ya. aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Aku Dan- memberkati orang yang memberkati engkau Abraham. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Kristen memberkati Abraham? Kan yang memberkati Abraham itu kan Tuhan kan, Pak. Bukan Loh. orang Kristen. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Iya. Nah, Memberkati. siapa yang memberkati Abraham? Islam atau Kristen? Oh, gitu. Jadi gini, orang Kristen itu ya sangat yakin dan percaya kepada Abraham. Bukan itu, bukan ini pemberkatan yang dimaksud. Iya kan, yang memberkati. Jadi kan kata Tuhan kan tuh, aku akan memberkati engkau Abraham, kan begitu toh. Ya kan? Aku Artinya kan akan memberkati orang-orang orang-orang yang memberkati. yang memberkati. Nah, apakah orang Kristen yang memberkati Abraham atau Islam yang memberkati Abraham? Kalau Islam yang memberkati Abraham, berarti Tuhan Elohim memberkati Islam. Kalau Kristen yang memberkati Abraham, berarti Tuhan Abraham akan memberkati Kristen. Sekarang kita buktikan, apakah Islam atau Kristen yang memberkati Abraham? Kan begitu. Coba Bang Juma buat suatu penjelasan tentang kalau misalnya umat muslim yang memberkati Abraham, seperti apa sih memberkatinya? Nah, Coba. sebagaimana yang dilakukan oleh orang gereja ketika melakukan pemberkatan terhadap jemaat atau pemberkatan terhadap orang yang mau kawin, seperti itulah kami di dalam sholat. Kami setiap sholat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Diberkatilah Nabi Muhammad sebagaimana diberkatilah Nabi Abraham. Setiap kami sholat melakukan itu. Dan implementasi daripada keadaan yang ada pada masa Abraham sama kami praktekkan. Abraham menyembah satu Tuhan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Kami menyembah kepada ilah yang sama, yaitu satu yang Abraham juga sembah. Lalu apa lagi? Nabi Abraham bersunat, kami bersunat. Abraham bersunat. Kemudian apa lagi? Abraham berkurban hewan, kami kurbankan hewan. Setiap tahun kami kurbankan hewan untuk mengikuti ajaran milah Abraham.
Artinya apa? Kamilah umat Islam yang tak putus-putus lisan kami di seluruh penjuru bumi setiap siang malam melakukan pemberkatan kepada Abraham. Nah, kata Tuhan, dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kristen, Pak, terbukti mengutuk Abraham. Satu kutukannya. Orang Kristen mengatakan bahwa Abraham memiliki anak yang tidak sah alias anak zina. Dengan kata lain, Abraham melakukan persinahan dengan Hagar, sehingga orang Kristen tidak menerima Ismail sebagai anak atau sebagai keturunan daripada Abraham. Sedang terang-terangan mengutuk Abraham. Satu. Yang kedua, ketika Abraham meminta supaya keturunannya hanya menyembah satu Tuhan. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku antara engkau. Aku akan menjadi Tuhanmu dan tidak ada Tuhan lain selain aku. Akulah Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kristen mengganti Tuhannya Abraham dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Dua. Yang ketiga, ketika Abraham kemudian mengajarkan keturunannya untuk bersunat, orang Kristen malah tidak mau bersunat dan mengatakan sunat itu bukan perintah Tuhan. Itu hanya datang kepada Abraham dan keturunannya. Keempat, Yesus adalah keturunan Abraham. Orang Kristen mengaminkan, malah melambangkan, malah membangga-banggakan lambang penyaliban terhadap keturunan Abraham. Mereka bangga terhadap kutukan yang terjadi kepada keturunan Abraham dengan mereka mengatakan, kalau Yesus tidak mati dengan jalan kutuk, kalau Yesus tidak mati dengan salib, kami orang Kristen tidak akan selamat. Maka seluruh kutuk dunia, seluruh dosa dunia ditimpahkan kepada Yesus, cucu daripada Abraham alaihissalam. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dengan menjadi Kristen itu sama dengan mengutuk Abraham. Terakhir, abangku, terakhir. Silakan. Abraham diuji oleh Allah, Kejadian 22 nomor 1. Diterangkan di sana, setelah itu kemudian diujilah Abraham dengan cara apa? Dengan dimintai anaknya yang satu-satunya untuk dibunuh, dipersembahkan untuk kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Abraham, kalau kau benar-benar yakin aku Tuhanmu, aku ingin mengujimu. Apa itu Tuhan? Aku ingin anak sematawayang yang kau minta berpuluh tahun itu, kembalikan ke aku dengan cara menyembelihnya. Abraham lemas langsung. Tapi di dalam hatinya, ini Tuhanku yang minta. Mau tidak mau, secinta-cintanya, sesayang-sayangnya aku kepada anakku yang sematawayang ini, yang minta adalah penciptaku, aku rela. Ditanyalah anaknya, anakku, Tuhanku minta engkau aku sembelih. Apa kata anaknya? Kalau itu perintah Tuhanmu, wahai Bapak, aku rela, silahkan. Nah, ayah dengan anaknya ikhlas demi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Simpanglah kemudian anaknya ingin disembelih. Tarik pisau. Bukan Ismail, tarik pisau, serak. Ternyata yang tersembelih adalah binatang. Anaknya selamat. Binatang yang menggantikan manusia ini. Tapi di Kristen, yang tadinya binatang dirubahnya menjadi manusia, dirubah. Maka Tuhan mengatakan di Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Israel keturunan Abraham, apabila mereka ingin mempersembahkan kurban penembus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban binatang, kambing, domba, sapi, lembu. Itu perintah. Tiba-tiba saja Kristen merubahnya menjadi manusia. Aku mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan aku memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan seluruh dunia akan diberkati olehmu. Kalau Indonesia, ini skala kecil bang, kalau Indonesia penuh dengan orang Islam, maka Indonesia adalah alam yang diberkati oleh Tuhannya Yahudi. Tapi kalau Indonesia penuh dengan orang Kristen, maka tanah Indonesia akan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Karena aku mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, aku memberkati siapapun yang memberkati engkau. Itu dalil bang, itu dalil. Anda yang membawa dalil itu. Jadi saya katakan,
Ulangan 21 nomor 22-23. Salah satu tanda kutukan Tuhan kepada mereka yang tidak memberkati Abraham adalah Tuhan membiarkan mereka tersesat dengan mematikan akalnya, sehingga mereka tidak sadar mereka telah menajiskan Tuhan, mencemarkan Tuhan dengan bersundal bersama dengan kurban yang keluar dari kubur pada hari ketiga dengan mengatakan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Fakta real. Oke. Itu fakta. Silakan. Oke, Bang Zuma, terima kasih ya. Jadi pertama gini Bang Zuma tentang Ismail ya. Atau ginilah, saya ambil narasi Bang Zuma tentang sunat ya tuh. Bahwa Bang Zuma mengikuti miladnya Abraham atau Ibrahim kan ya. Sunat ya, sunatnya Ibrahim. Pertanyaan saya gini Bang Zuma. Dan ini saya sudah pernah tanya kepada komalnya Islam juga ya. Saya lupa komalnya apa. Saya tanya pertanyaannya begini. Bang Zuma sunat pada umur berapa? Ya, karena silakan. apa? Kalau Bang Zuma mengikuti sunatnya Ibrahim, ingat lo ya, Ibrahim dia sunat umur 80 tahun. Ya, sekarang pertanyaan saya, Bang Zuma ikut sunatnya siapa? Kalau ikut sunatnya Ibrahim, sangat jauh Bang Zuma. Kalau di lingkungan saya tinggal ini ya, itu teman-teman melakukan sunat kepada putranya itu paling enggak itu umur ya kelas 5 SD lah. Itu artinya sekitar umur 10 tahunan. Sedangkan kalau Bang Zuma mengatakan Islam mengikuti sunatnya Ibrahim, padahal Ibrahim sunatnya 80 tahun. Itu artinya kan nggak sinkron. Ya, itu satu. Yang kedua, Nabi, ya, Nabi Muhammad. Ada dua versi, dia sunat apa tidak. Ada yang mengatakan dia sunat sejak lahir. Ada juga orang mengatakan dia sunat itu sejak umur berapa gitu ya. Artinya dua versi. Karena dua versi inilah akhirnya tidak menjadi tidak jelas. Satu. Nah, ikut sunat siapa orang Bang Zuma? Itu satu. Yang kedua, ketiga, kalau saya baca literatur orang Arab, Bang Zuma, tradisi orang Arab kalau sunat itu dia dilakukan pada hari ke-7. Mirip-mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pada hari ke-8 sejak ketika dia lahir. Tradisi orang Arab, ya, tradisi orang Arab itu laki-laki yang baru lahir berumur 7 hari itu sudah disunat. Kalau saya baca di literaturnya. Nah, kalau Bang Zuma mengatakan Islam mengikuti miladnya Ibrahim, itu tidak sinkron Bang Zuma. Tidak sinkron. Itu satu. Tentang Hagar ya, tentang Ismail ya. Pertanyaan saya untuk Bang Zuma, kenapa Allah menempatkan Hagar dan Ismail di tanah yang tandus, kering dan tidak berpenduduk? Ya toh? Tidak berpenduduk dan tidak punya apa namanya itu, tanaman sama sekali tidak ada, air saja tidak ada. Mengapa? Itu Bang Zuma harus tahu apa alasan Allah sampai dia menempatkan ke tempat-tempat yang tandus, tidak berpenghuni, hanya dia yang tempat di situ. Itu kan kalau saya ya, kalau saya yang menilai ya, kalau saya menilai itu suatu hukuman. Ya, itu suatu hukuman oleh Allah terhadap Hagar dan Ismail. Karena apa? Ibrahim poligami kan, istrinya 2. Gitu. Padahal ya tuh, kalau kita telusuri dari situ, itulah sebabnya Allah menempatkan dia di tanah yang tandus, kering, tidak berair, tidak berpenghuni. Karena apa? Dia tidak setia pada istri pertama.
Itu. Jadi kalau Bang Juma angkat dari situ, nah makanya dalam Alkitab Bang Juma ya, dalam Alkitab itu kan keturunannya itu ya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak ada disebut Allah Ismail, tidak ada. Itu keturunannya sampai Yehuda dan sampai ke Yesus. Begitu. Sehingga istri kedua daripada Ibrahim ini memang dalam Alkitab tidak diakui. Tidak diakui. Makanya di dalam Alkitab itu kan hanya satu istri kalau orang Katolik. Hanya satu istri. Dan satu istri itulah yang menjadi keturunanmu. Makanya Allah memberikan perjanjian kepada Abraham dalam bentuk sunat tadi, yaitu itu kan sunat perjanjian kan itu. Perjanjian Allah, perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Bahwa dalam keturunanmu akan lahir seorang raja yang berkuasa dan kerajaannya itu tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kan begitu dalam nubuatan gitu. Gitu Bang Juma. Jadi ya mohon maaf tentang Ismail dengan Hagar, memang itu ceritanya. Kalau kita lihat sejarahnya itu memang ya sepertinya Allah ini murka terhadap Ibrahim, sehingga dia menempatkan Hagar dengan Ismail itu di tanah yang tandus, kering, tidak berpenduduk. Begitu. Jadi Allah memang tidak mau membinasakan mereka, tidak. Dia hanya memberi hukuman seperti itu. Nah, gitu Bang Juma. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ya, lanjut Bang Juma. Teman-teman silakan tap-tap layar ya untuk komalnya Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang pertama, ketika kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan menghukum Nabi Abraham alaihissalam dikarenakan beliau memiliki anak dua istri, itu tidak ada dalilnya. Tuhan memberkati Ismail. Baca Kejadian 17. Kemudian malaikat diperintahkan oleh Elohim datang kepada Hagar, berbicara kepada Hagar terkait dengan kemuliaan anak daripada Abraham yang bernama Ismail ini. Itu satu hal. Tetapi kita tidak sedang membahas itu. Dengan Anda mengatakan bahwa Tuhan menghukum Abraham, itu Anda sudah sedang membuktikan Anda mengutuk Abraham. Harus Anda sadari itu. Karena tidak ada kemudian tradisi di dalam agama Yahudi sebagai ahli waris yang mengatakan bahwa Abraham itu dimarahi oleh Elohim karena menikahi Hagar. Ingat Bang, kenapa Tuhan menamai Ismail? Yishma mendengarkan, El Tuhan, Ismail Tuhan mendengarkan. Kenapa Tuhan mendengarkan? Abraham siang malam memohon doa kepada Tuhannya. Tuhan, dengarkanlah aku, berikanlah aku anak. Tuhan, dengarkanlah aku, berikanlah aku anak. Maka Tuhan mendengarkan dan anak tersebut disebut Ismail. Jadi anak yang diberkati, anak yang diridhoi, anak yang direstui oleh Tuhan. Jadi ketika Anda mengatakan dia tidak direstui, dia memiliki istri yang tidak sah, dimarahi oleh Tuhan, Anda sedang mengutuk. Pantas saja orang yang disalib oleh orang-orang kafir dijadikan menjadi Tuhan untuk Anda. Karena di dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, orang yang menyalibkan, orang yang menggantikan Nabi Isa, itu dijadikan orang yang disalibnya ini sebagai Tuhan bagi mereka. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Anda termasuk jahat. Kenapa? Anda mengutuk Abraham. Makanya sulit keluar dari lingkaran kutukan tersebut. Karena Abraham Anda kutuk. Dan Tuhan punya janji, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Sementara kami siang malam
kemudian memberkati Abraham alaihissalam. Sedikit saya ingin mengulas tentang sunnat. Ketika dikatakan perjanjian kekal sunnat ini, itu hanya mengikat keturunan Abraham. Coba Anda baca dalilnya. Kejadian 17 itu berbicara tentang perjanjian kekal sunnat itu hanya mengikat keturunan Abraham, anak-anaknya dan keturunannya secara turun-temurun. Tidak mengikat kami tentang perjanjian Abraham itu. Tidak mengikat kami. Akan tetapi kami pengikut Nabi Muhammad. Melalui Nabi kamilah perintah sunnat itu muncul, bukan melalui Abraham. Jadi kalau kami bersunnah, miladnya Abraham Mila Abraham itu perjanjian Abraham, abangku. dengan Allah. Di antara perjanjian Mila Abraham, Mila itu adalah sunnat. Makanya dikatakan berit milah, artinya perjanjian sunnat dalam bahasa Ibrani. Berit milah dikatakan perjanjian sunnat. Nah, ketika berbicara dalam Al-Quran, kami perintahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti ajaran Mila Abraham, artinya tauhid, artinya sunat, kurban hewan. Ini yang harus diikutin. Tidak ditentukan di dalam Islam bahwa harus usia sekian. Yang penting dia sebelum balik harus disunat. Berbeda dengan yang ada adat istiadatnya bagi kaum Yahudi, bagi Bani Israel, Bani Yakub, Bani Ishak. Mereka harus sunat. Bani Ismail harus sunat. Makanya seperti itu adanya. Sedangkan coba Anda lihat, Bung, di Indonesia ini ketika saya mensyahadatkan orang Kristen yang sudah dewasa, baru disunat. Tapi pada zaman Nabi Muhammad, sahabat-sahabat yang tadinya pembenci Nabi Muhammad, ketika mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad, masuk Islam, disyahadatkan mereka, tidak ada yang disunat. Kenapa tidak ada sunat? Karena sudah menjadi tradisi dari kakek moyang mereka Abraham, lahir sunat. Jadi Arab dan Yahudi begitu. Betul, Arab Yahudi begitu. Kami pengikut Nabi Muhammad, bukan mengikuti tradisi daripada nenek moyang Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad lah yang mengatakan salah satu dari fitrah itu adalah kalian menyunatkan dirimu. Maka kami disunat, bukan perintah dari kitab Kejadian. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Kembali kepada tema abangku, karena di situ tadi Anda menyinggung tentang kutuk. Ya, Al-Quran saya mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27, ayat 30, karena mereka tidak beriman, maka aku Allah menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Nah, maka pantaslah kemudian ketika seluruhnya difitnah, Adam difitnah, Abraham difitnah, Yesus difitnah. Kenapa bisa demikian? Karena sudah dikutuk sama Tuhannya Abraham. Coba kalau kita menggunakan akal waras, akal sehat, logika sederhana, di luar daripada agama. Orang Kristen melakukan prosesi ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Orang Kristen nyaman-nyaman aja, nggak ada beban. Yesus sabat, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus tidak makan babi. Tapi orang-orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus melakukan semua yang tidak dilakukan Yesus dan tidak melakukan semua yang dilakukan Yesus, dan mereka mengatakan pengikut dengan rasa nyaman aja, nyaman-nyaman aja, baik-baik aja. Kenapa? Sudah dikutuk. Mereka tahu loh, Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub maha suci, maha tinggi, bukan manusia, bukan anak manusia, tidak serupa dengan apapun, satu, ahad, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai ahad, 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 ahad. Mereka juga tahu apabila mau memperoleh hidup kekal, kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Mereka juga tahu. Tapi kenapa mereka semua melanggar itu? Itu tadi, karena sudah dikutuk. Hati terbuka, hati tertutup. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Al-Quran mengatakan itu. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Itu yang dikatakan kitab suci. Mereka memiliki hati, mereka memiliki mata, mereka memiliki kuping, tapi nggak berfungsi. Seperti hanya mendengarkan suara saja, tapi tidak memahami apa makna dari suara itu. Makanya saya mau minjam Matius 7 nomor 6. Kata Yesus kepada orang Yahudi, jangan kau memberikan mutiara
Jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing babi. Sebab karena kapan kau berikan, mereka hanya injak-injak aja itu. Diinjak-injak. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Diinjak-injak sama dia. Mereka sudah tahu Yesus mengatakan satu-satunya, tapi masih ditambah juga Roh Kudus, ditambah lagi Yesus. Berarti betul, kalaupun diajarkan hanya menjadi barang yang diinjak-injak sama mereka. Jadi nggak usah dikasih, percuma, nggak ada gunanya. Oke, Bang Juma. Jadi Itu, silakan. satu pertanyaan saya tadi yang belum Bang Juma jelaskan, mengapa Allah menempatkan Hagar dan Ismail di tanah yang tandus, kering, tidak berpenduduk? Itu satu. Nanti itu dijawab Bang Juma ya. Saya mau jelaskan dulu tentang jangan mengkasih mutiara kepada anjing dan babi. Jadi gini Bang, memang kalau Bang Zuma memberitakan kebenaran, ya banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang menolak, banyak orang yang menghindar Bang Zuma. Itulah maksud daripada jangan mengasih mutiara kepada babi, karena dia tidak makan tapi diinjak-injak. Padahal mutiara lu itu adalah benda yang sangat berharga dan mulia. Itu satu. Yang kedua, Yesus ya. Yesus datang ke dunia ini, dia mewartakan tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah. Tetapi orang-orang Farisi menolak itu semua. Menolak itu semua. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya, agar jangan memberi mutiara kepada babi. Kalau misalnya murid-muridnya itu sudah memberikan penjelasan tentang kebenaran yang hakiki, yang sebenar-benarnya, kalau orang itu tidak terima, ya sudah, jangan dipaksa. Itu maksudnya. Karena kalau dipaksa pun dia akan menginjak-injak. Makanya saya sarankan Bang Juma, kalau Bang Juma benar-benar memberitakan kebenaran, ya kalau ada orang yang menolak, ya sudah, lewati aja. Itu. Karena apa? Percuma Bang Juma nanti memaksakan orang itu untuk menerima pendapatnya Bang Juma, tapi orang itu tidak mau. Akhirnya malah diinjak-injak. Ya kan? Menjadi tidak berharga. Itu loh. Jadi cukup kita memberitakan kebenaran itu seperti ini loh. Seperti itu loh kebenaran itu. Kerajaan Allah itu seperti itu loh. Banyak orang yang menolak. Ya sudah, kalau dia sudah menolak, ya sudah. Jangan dipaksa. Sahabat Edi Sukren. Itu maksudnya itu jangan memberi mutiara kepada babi. Ya. Makanya Yesus, ya, Yesus dia tidak pernah memaksakan orang Yahudi, orang Farisi untuk mengikuti ajarannya. Tidak. Ya. Tapi Yesus itu dari ujung ke ujung Galilea Yerusalem ya, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Perkara mereka itu terima atau tidak, itu urusan mereka. Makanya sekali lagi Yesus mengajarkan jangan memberi mutiara kepada anjing. Ya, kalau kewajiban kami Bang Juma sebagai pengikut Yesus ya, karena pengikut Yesus kan berkata begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kewajiban orang Kristen, memberitakan tentang Injil itu kepada orang yang belum mengenal. Ya, kepada orang yang belum mengenal Injil. Memberitakan, bukan memaksakan untuk mengikut, enggak, memberitakan. Kalau ada orang yang mengikuti ajaran itu, ya puji Tuhan. Kalau tidak, ya jangan dipaksa. Sekali lagi, itulah mutiara tidak boleh kasih kepada babi. Satu. Makanya sekarang Bang Juma ya, saya lihat ini komalnya Yusufi ya, Ustadz Yusufi, dia bilang begini, para misionaris, dia bilang itu, para misionaris door to door ya,
untuk mengislamkan, untuk mengkristenkan orang Islam. Itu kata Yusufi loh. Itu sebetulnya apa? Tugas misionaris. Itu tadi mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Itu. Sasaran mereka adalah itu, orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum menemukan kebenaran. Itu misionaris, Bang. Mereka itu kerjanya itu ya cari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, puji Tuhan, banyak orang yang diperhatikan oleh misionaris, ya, mereka menemukan kebenaran itu, akhirnya mengikut. Nah, sehingga Ustadz Yusufi mengatakan, mengkristenkan orang Kristen itu sebetulnya salah, Pak. Pemahaman seperti itu salah. Yang salah itu adalah Bang Juma sama Yusufi. Kenapa enggak datang dari rumah ke rumah memperkenalkan Al-Quran, memperkenalkan ajaran Nabi kepada orang-orang yang belum mengenal? Itu tugasnya Bang Juma sama Ustadz Yusufi. Nah, anehnya ketika ada umat yang mengikuti misionaris, itu mengikuti ajaran misionaris, kalian mengak-mengok, itu mengak-mengok. Padahal orang yang dibantu, yang diambil oleh misionaris itu adalah orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan, membutuhkan bantuan. Maksudnya bantuan iman, ya. Iman mereka itu seperti apa? Nah, itu yang mereka belum kenal. Begitu misionaris masuk, menjelaskan tentang kebenaran, masuk, akhirnya mereka ikut. Nah, perkaranya apa sekarang jadi ribut? Ketika mereka sudah masuk ke misionaris itu, Bang Juma protes, ini misionaris dari rumah ke rumah gini itu apa segala macam. Padahal yang salah itu kalian gitu loh, tidak memperhatikan orang yang tidak diperhatikan, orang yang lupa dengan Tuhan gitu loh. Nah, itu sebetulnya tugasnya Bang Juma. Ayo perhatikanlah orang-orang seperti itu, kenalkan Al-Quran kepada mereka, itu sebelum misionaris mengenalkan Alkitab. Benar nggak, Bang Juma? Kan begitu. Iya, baik. Iya, betul. Oke. Iya, jadi memang amanat agung ini harus dijalankan meskipun dengan cara tipu-tipu, menyesatkan manusia dengan cara-cara kepalsuan, karena itu yang sudah amanat dari Bible. Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 20, 21-22. Jadi ajaran Paulus ini memang jadi bunglon, di mana saja dia bisa mencerat orang dengan tipu daya agar bisa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi gini, Bang. Jadi gini, ketika Anda bertanya tadi tentang kenapa Hagar, ini seakan-akan Anda ingin melanggengkan kutukan Anda kepada Abraham. Ingat, orang yang membenci istri Anda itu sama halnya membenci Anda. Orang yang membenci anak Anda itu halnya membenci Anda. Ketika Anda tidak menghargai Hagar dan anaknya atau memberikan tendensi ketidaksukaan, itu Anda sedang mengutuk Abraham. Dan kata Tuhan, siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk engkau. Nah, kenapa timpang orang Kristen ini? Dewasa, pintar, tapi dalam keagamaannya kenapa timpang? Apa ketimpangannya? Coba, betapa nyata kutukan Tuhan kepada kalian. Ketika Anda ditanya, tua mana Maria dengan Yesus? Ada di antara kalian akan mengatakan lebih tua Yesus daripada Maria. Ketika Yesus adalah Tuhan, apa yang terjadi dengan Maria? Maria menyembah anaknya sendiri. Kenapa bisa pola itu lahir? Sementara Anda manusia yang berakal. Iya, kutuk. Kalau bukan kutuk, apa lagi? Maria melahirkan Tuhan atau Maria melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Kenapa Anda tuhankan di gereja? Karena dia adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apa bukan karena kutukan sampai Anda begitu? Pasti karena dikutuk. Kalau bukan kutukan, apa lagi? Kalau bukan kutukan, apa lagi? Kenapa dikutuk? Satu, berbicara mengenai konsep Tuhan. Orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan.
menambah 2 Tuhan baru. Kalau Anda ingin kemudian dianggap bertuhan, tidak mendewakan dewa-dewa orang Roma Yunani, kenapa enggak bertuhan aja kepada Tuhannya orang Yahudi? Kenapa harus ada embel-embel keluar dari kubur jadi Tuhan? Jadi burung merpati jadi Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memang bagi orang-orang yang dikutuk memberikan sembahan dan memberikan penolong kepada mereka. Itu fakta. Nah sekarang ketika Anda bertanya tentang kenapa Abraham membawa anaknya ke padang gurun yang sepi, itu untuk menggenapi nubuatan Tuhan terhadap keturunan Ismail. Siapa itu? Kedar, Nebayot. Baiklah desa-desa, kota-kota, lereng-lereng, gunung-gunung yang didiami Kedar dan keturunannya menyeruh mempersembahkan binatang-binatang di mesbahku sebagai korban yang berkenan terhadapku dan rumah keagunganku. Itu dikatakan di dalam kitab saudara, kitabnya orang Yahudi, Yesaya 60 nomor 7. Baiklah keturunan kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu. Ini Kedar yang dipanggil keturunan anak Ismail. Di mana anak Ismail kemudian mempersembahkan kurban? Di Mekah. Berarti memang Tuhan sudah menubuatkan itu. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya, baiklah kota-kota dan desa-desa yang ditinggali Kedar anak keturunan Ismail cucu Abraham. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung dan gunung ke gunung. Itu diterangkan di Yesaya 42 nomor 11. Sudah dinubuatkan keturunan Ismail harus menyeru-nyeru kepada Tuhan. Mereka yang tinggal di desa-desa, lereng-lereng, gunung-gunung, bukit-bukit yang ditinggali oleh keturunan Ismail. Itulah Mekah Jazirah Arab. Sampai hari ini berjaya. Apalagi kalau Anda sampai membaca Yesaya 60 nomor 7, Yesaya 60 nomor 16, Yesaya 62, Yesaya 60 nomor 11. Semua runut. Bagaimana kota yang tadinya sepi akan aku buat menjadi kemasyhuran turun-temurun. Segala kambing domba Kedar bla 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 dan sebagainya. Sebagai ganti keadaanmu dahulu. Coba Anda baca di dalam Yesaya 60. Sebagai ganti keadaanmu dahulu nomor 15 yang tadinya sepi, ditinggalkan, tidak dipandang, tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Sudah 1400 tahun kejayaan daripada tempat Hagar dan Ismail dibuang, berjaya. Tinggallah Yerusalem menjadi kota sepi yang penuh dengan peperangan dan darah. Itu fakta. 1400 tahun silam, tempat kediaman Hagar dan keturunannya, tidak ada darah tertumpah di sana. Subhanallah. Itu fakta, itu real. Yesaya 60 nomor 11. Di mana keadaan di belahan bumi mana yang terjadi seperti itu? Coba Anda baca Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu. Itu di mana? Sedangkan raja-raja mereka ditawan untuk datang beribadah di tempatmu. Itu di mana? Presiden apapun tunduk datang ibadah ke sana. Di mana itu? Itu nubuatan. Kemudian dikatakan lagi, kalau Anda melihat di dalam Yesaya 68 atau Yesaya 60, Yesaya 60 nomor 17. Pintu gerbangnya disebut apa? Damai, sejahtera, shalom, Islam. Di mana itu terjadi? Di mana itu keadaannya? Kalau bukan di Mekah Al-Mukarram, tempat Hagar dan Nabi Ismail ditempatkan oleh ayahnya. Itu fakta. Itu fakta. Itu kota lah yang harus mereka dambakan. Kota yang harus mereka harusnya bangga-banggakan dalam hidup mereka. Itu fakta real. Sementara Yesus mengatakan ada saatnya nanti. Coba Anda lihat Matius 23.
Israel, Yerusalem, Yerusalem, kota mati yang ditinggal, kota sepi yang ditinggal. Engkau ditinggal, engkau akan menjadi puing-puing yang sepi. Akan ditinggal sepi, yang ada hanya puing-puing saja. Kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu fakta real, Bung. Apa yang menyebabkan itu terjadi sampai Anda tidak sampai ke sana? Itu tadi, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Anda mengutuknya, makanya Anda dikutuk. Jadi kembali kepada tema kita, Ulangan 21 nomor 22, 23. Orang yang menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah orang gila. Bom tadi ya. Iya. Oke Bang Juma ya. Silakan. Jadi ini memang kalau perjanjian lama ini kan memang nubuatan Bang Juma. Tapi baguslah kalau Bang Juma mengaitkan perjanjian lama yang ada dalam Alkitab dengan Al-Quran, itu bagus memang. Karena memang Al-Quran memang menyuruh ya untuk beriman pada kitab-kitab sebelumnya. Itu satu Bang Juma ya. Kalau Bang Juma mengaitkan kitab Kejadian apa Yesaya apa segala macam, itu sudah bagus Bang Juma, sesuai perintah Allah ya. Satu tentang nubuatan ini Bang Juma ya, saya belum menemukan di sini nubuatan di mana tadi Yesaya 60 kata Bang Juma ya, nomor 17 ya, atau saya tidak menemukan nubuatan ini bertujuan untuk umat muslim ya. Ini tergantung ini itulah yang menilainya gimana ini ya. Nubuatan ini apakah merujuk pada Nabi Muhammad atau tidak? Ya, ini. Nah, kalau misalnya ini nubuatan ini merujuk pada Nabi Muhammad, coba Bang Juma tunjukkan ayatnya bahwa ini nubuatan ini menuju pada Muhammad. Sementara Nabi Muhammad ya, dia diangkat atau dia menjadi rasul pada umur 40 tahun Bang Juma. Ya. Pada umur 40 tahun. Itu baru menjadi rasul. Artinya kalau kita ambil dari sebuah nubuatan, nubuatan itu jelas Bang Juma. Ya, nubuatan tentang Mesias. Jadi seorang perempuan darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan, itu nubuatan. Artinya sejak dalam kandungan dia itu sudah dinubuatkan. Tapi kalau ini arahnya ke Nabi Muhammad, ya menurut saya belum begitu jelas lah tentang penjelasan Bang Juma bahwa nubuatan ini merujuk kepada Nabi Muhammad atau umat muslim. Itu satu Bang Juma ya. Tentang Bang Juma mengatakan orang Kristen menyembah orang yang keluar dari kubur ya, itu. Jadi gini Bang Juma ya. Kembali lagi, kemarin saya sudah mengatakan, ingat lo ya, Yohanes 1 ayat 14, dia bilang begini, firman itu telah menjadi manusia. Artinya sebelum menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu sangat jelas mengatakan sebelum dia menjadi manusia, dia itu sudah Allah Bang Juma. Nah, apakah setelah dia menjadi manusia dia bukan Allah? Keyakinan orang Kristen ya, dia itu adalah Allah yang berwujud manusia. Makanya yang dilahirkan, kalau Bang Juma mengatakan tadi Bunda Maria melahirkan seorang anak lalu dituhankan, itu sebelum masuk ke kandungan Bunda Maria dia itu sudah Allah Bang Juma, sudah Allah dia. Nah, apakah ketika dia sudah menjadi manusia, apakah dia bukan Allah? Itu pemahaman yang keliru menurut saya. Karena pada mulanya dia Allah, ya sampai akhirnya dia Allah. Sampai dia mati pun ya
di kayu salib. Makanya di hari ketiga dia bangkit, itu menunjukkan dia itu adalah Allah. Itu. Jadi kalau Bang Juma menyatakan orang Kristen menyembah mayat yang keluar dari kubur, ya, terus menyembah manusia yang dilahirkan oleh Maria, itu tadi. Jadi kami menyembah Yesus atau menuhankan Yesus itu alasannya jelas. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Itu Lukas 1 ayat 26. Bahwa malaikat Gabriel memberi kabar kepada Bunda Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamanya Yesus. Kalau kita kaitkan dengan perjanjian lama tadi yang sudah saya baca, bahwa seorang perempuan darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Emmanuel, artinya Tuhan beserta kita. Sangat jelas di Yohanes 1 ayat 14, yaitu Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Artinya Allah itu sudah bersama kita. Emmanuel tadi itu, arti kata Emmanuel, Allah beserta kita. Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu. Jadi nubuatannya jelas, penggenapannya jelas. Jadi kalau Bang Juma mengaitkan perjanjian lama ini dengan Al-Quran, ya cobalah cari data-data yang valid, ya, bahwa nubuatan ini merujuk pada Nabi Muhammad atau tidak. Itu yang paling penting, Bang Juma. Oke. Ya, baik. silakan. Ada dua hal. Yang pertama, tadi di awal Anda mencari tempat, bukan mencari Nabi Muhammad. Ketika saya membawakan data tempat Hagar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, tentang kota di mana keturunannya akan memuji Tuhan, berseru-seru memanggil Tuhan, saya sudah tunjukkan, sudah dibuatkan di Yesaya 60, nomor 11, nomor 15 dan seterusnya. Lalu disampaikan sama saudara. Tapi kalau nubuatan tentang Nabi Muhammad yang valid, Yesaya 29 nomor 12. Yang lebih valid, Ulangan 33 nomor 2. Kalau Anda membaca Ulangan 33 nomor 2, tidak ada manusia yang bisa menggenapi selain daripada Nabi Muhammad. Apa dalilnya di sana? Dikatakan 3 tokoh di situ. Tokoh yang pertama, Tuhan datang dari Sinai, Nabi Musa alaihissalam. Terbit kepadanya dari Seir, itu jelas adalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dari Faran, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus, orang yang bersunat. Di sebelah kanannya ada nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang membakar semua hukum jahiliyah. Tunjukkan Nabi yang datang ke Paran membawa 10.000 pasukan suci yang sudah bersunat. Kalau bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Satu-satunya manusia yang membawa 10.000 manusia suci, maksudnya kudus, menaklukkan kota Mekah, yaitu kota Paran, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang dikenal dalam sejarah Fathul Mekah di dalam tradisi Islam. Siapa yang pernah membawa hukum Tuhan dengan membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan Paran? Kalau Sinai kan jelas Musa, Seir Nabi Isa, Paran Nabi Muhammad, tak ada yang lain. Itu nubuat. Itu nubuat. Tidak ada pasukan atau Nabi Muhammad membawa pasukan dari Madinah datang ke Paran, yaitu kota Mekah, untuk kemudian menaklukkan kota Mekah, menghancurkan semua hukum-hukum jahiliyah, membakar seluruh hukum jahiliyah di sana dengan hukum Tuhan. Inilah yang dikatakan kalau di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23.
Bukankah telah dikatakan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, bukan sudah terjadi, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi dia datang untuk membasmi, dia datang untuk memerangi kejahilian, dia datang untuk memerangi kemudian dosa-dosa, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 16. Ketika ia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa. Itu jelas itu. Nah, itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Yesus biar bagaimanapun tetap kami sembah, karena dia datang di dalam Lukas 21 nomor 26. Hendaklah engkau menamai dia Emmanuel, yaitu Tuhan menyertai kita. Saya belajar puluhan tahun, Pak Bibel, tidak ada satu manusia pun yang pernah memanggil Yesus Emmanuel. Ibu kandungnya tidak pernah memanggil Yesus Immanuel. Jadi kalau Anda mengatakan Immanuel, Tuhan menyertai kita, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, Al-Quran mengatakan apa? Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Berarti Tuhan bersama dengan kita manusia. Yesus mana sekarang? Di atas. Berarti dia nggak bersama dengan kita. Al-Quran surah Kaf ayat 16 itu jelas tertulis demikian adanya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada dirinya sendiri. Berarti Allah menyertai kita seluruhnya. Kalau tidak Allah yang menyertai kita, Bang, kita sedetik aja hidupnya langsung hancur mati. Kenapa? Tidak ada yang menopang matahari, langsung jatuh. Bulan, bintang, berjatuhan semua kalau tidak Tuhan menjaga kita. Itu maksudnya Emmanuel itu. Bukan berarti yang menyertai kita Yesus. Bukan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon, melainkan kuburkan saat itu juga. Ada hal menarik, Bang. Kalau kita melihat dalam Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 13, kejadian yang sama diceritakan oleh Perjanjian Baru, itu sama kejadian di kitab Wahyu. Pernah terjadi penyaliban terhadap dua nabi, dan ketika nabi ini pada hari ketiga, 3 hari setengah, nabi itu bangkit kemudian. Kenapa orang-orang tidak menyembah nabi tersebut? Padahal dia disalib, dia menebus dosa-dosa orang, apalagi dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga kemudian. Tapi kenapa orang-orang tidak menuhankan dia? Dua nabi ini, karena mereka tidak disebut gila. Saya katakan kepada saudara, salah satu orang yang memberikan contoh menyembah Yesus itu adalah orang gila. Dalilnya di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Itu. Ya, oke Bang Zuma. Silakan. Tentang Allah beserta kita, Emmanuel ya Bang Zuma ya. Coba Bang Zuma baca di Matius ya. Di Matius 28 Bang Zuma ya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini Bang Zuma, Emmanuel tadi itu kan nubuatan. Emmanuel itu adalah Allah menyertai kita. Maka di penggenapannya di Matius 28 ayat 20. Sekali lagi saya baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kata Yesus.
Ya, ini penggenapan daripada nubuatan tentang Immanuel tadi, perempuan darah. Ya, perempuan darah itu digenapi dalam Lukas 1 ayat 26, di mana Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberi nama Yesus. Itu penggenapannya. Nubuatannya tadi, Immanuel itu. Jadi sangat jelas Bang Juma. Di dalam Alkitab saya itu sangat jelas, runut. Nubuatannya ada, penggenapannya ada. Nubuatannya tentang siapa, penggenapannya ada. Itu makanya kami sangat yakin ya, yakin dan percaya bahwa Alkitab kami ini sesuai dengan fakta sejarah, sesuai dengan nubuatan, begitu. Jadi bukan mengasumsi apa segala macam, enggak. Sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab siapa? Kitab-kitab Musa, 5 kitab Musa. Itu menjadi landasan. Sekali lagi saya ulangi, itu menjadi landasan perjanjian baru, penggenapannya. Begitu. Itu tentang Allah beserta kita, Pak Juma. Ya, itu yang saya jawabkan. Baik. Nah, sekali lagi saya katakan ada dua hal yang Anda harus lalui di sini. Yang pertama, kutukan Anda terhadap Abraham menyebabkan Anda dikutuk oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Anda menyembah orang yang dikutuk Tuhan, juga pasti Anda adalah bagian daripada orang yang dikutuk karena telah menyembah orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Semua Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Siapa kalian? Baca 40-nya, angkatan jahat. Itu dua, itu satu. Lalu kemudian, apa bukti? Ini kacamata dari kami seorang Muslim yang melihat saudara kami Kristen. Apa bukti bahwa kalian dikutuk oleh Tuhan? Anda membuktikannya dengan membawa Matius 5 nomor 20. Apa katanya makhluk itu yang keluar dari kubur? Yang ragu-ragu murid aslinya? Nah, ini guru saya atau bukan ini? Ragu-ragu muridnya. Tapi Anda sekonyong-konyong menerima dan mengimani itu Yesus. Kenapa? Anda dikutuk. Pembuktiannya kalau itu bukan Yesus, Anda lihat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Buktikan kalau itu Nabi Yesus. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Di gereja perintah-perintah datang dari manakah sampai pendeta pastor mengajarkan kemudian pengikutnya jemaatnya menyembah Yesus? Elohim tidak, Yesus tidak. Satu. Pendeta pastor di gereja mengajarkan jemaatnya makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, menyembah Yesus. Perintah dari mana? Perintah dari Yesus tidak, perintah Elohim tidak. Lalu perintah dari mana? Kutukan dari Tuhan. Aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Siapa yang panjang umur? Manusia atau iblis? Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan keturunan dan keturunannya. Iblis diberi umur panjang. Di dalam Al-Quran dikatakan begini. Ketika Allah berkata kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtahu biyada. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada makhluk manusia bernama Adam yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum min, saya iblis lebih baik dari mereka. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dan keturunannya kau ciptakan dari tanah. Lalu Allah mengatakan apa? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau dari Eden ini, dan sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk. Yang Anda sembah makhluk yang dikutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan laknatku, kutukanku itu sampai hari pembalasan. Apa kata iblis pada saat itu? Rabbi, wahai Tuhanku, fa anzirni ila yaumi yub'atsun.
panjangkan usiaku sampai manusia dibangkitkan. Jadi iblis itu menyertai hamba-hambanya. Aku menyertai, kata makhluk yang keluar dari kubur, aku akan menyertai kalian selama-lamanya. Apa buktinya? Apakah itu Yesus? Mari kita buktikan. Siapa yang mengajarkan orang-orang Kristen, Katolik, Protestan ke gereja hari Minggu menyembah sosok yang bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Yang membisikkan kepada dalam hati kalian kompak berjalan dari rumah ke gereja hari Minggu itu siapa? Elohim kagak, Yesus juga kagak. Siapa yang mengajarkan itu? Aku akan menyertai, mempersamai. Berarti dia ada di dalam hati kalian, dibisikkan ke dalam jiwa kalian, ada di dalam darah-darah kalian mereka tinggal. Kata Paulus di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, utusan iblis ada di dalam dagingku menyertai aku, kata Paulus. Berarti aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya selama kamu mengikuti perintahku. Apa perintahku? Sembah aku, jangan makan babi, jangan haramkan babi, jangan kau bersunat, jangan kau hanya menyembah Tuhannya Abraham, tapi sembah juga aku. Selama kamu mentaati segala apa yang kuperintahkan kepadamu, menyembah aku, makan yang diharamkan, melanggar apa yang perintah Elohim, maka aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Maka pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang yang bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bisa dianggap sebagai penyesat dan tidak dikenal oleh Yesus? Karena yang menyertai mereka bermujizat, bernubuat adalah sisis yang memakai nama Yesus. Kata Yesus kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka iblis akan menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Anda nggak peduli. Anda ibadah minggu, Anda lakoni sudah puluhan tahun sampai bangkokan, Anda melakoni itu. Padahal tidak ada perintah Yesus, tidak ada perintah Elohim. Kenapa Anda nyaman melakukan itu? Karena dikutuk. Orang, Pak, mendapatkan title menjadi seorang profesor, menjadi seorang penemu. Kita terangkan kepada mereka ini adalah pulpen, tapi dia tetap saja mengatakan ini adalah pisang, padahal dia waras. Maka itu ciri-ciri orang yang dikutuk. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tertutup matanya, tertutup hatinya, matanya, kupingnya, sehingga mereka tidak bisa berpikir. Oke, Bang Juma. Silakan. Jadi gini, Bang Juma, tentang Yesus bangkit, ya, bangkit dari kuburnya, dan Bang Juma mengatakan itu adalah makhluk, ya. Oke, saya baca ayatnya, Bang Juma, ya. Matius 27 52 sampai 53, Bang Juma, ya. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, jadi ini Bang Juma, kalau Bang Juma mengatakan Yesus bangkit dari kuburnya, tidak ada sanksinya, ini sangat jelas, ayatnya sangat jelas. Jadi yang keluar dari kubur itu bukanlah makhluk yang seperti Bang Juma katakan. Ya, mungkin Bang Juma kan tadi berusaha memancing saya bahwa itu adalah iblis. Ya, jadi ini Bang Juma, ayatnya jelas. Jadi kami itu tidak bukan hanya imani saja, enggak, sesuai Alkitab. Ya, sesuai Alkitab. Tentang hari Minggu atau tidak makan makan babi apa segala macam,
Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau kita bahas tentang makan makanan ya, itu sebetulnya bukanlah substansial ya. Tentang makan makanan, minum itu ajaran kami itu bukan itu yang menjadi substansial, dan sunat juga. Terus terang saya sunat, tapi saya sunat karena anjuran dokter, bukan karena ajaran. Ya, itu sunat Bang Juma ya. Yesus disunat karena dia taat pada hukum Taurat, hukumnya Musa. Bukan berarti dia membawa ajaran untuk sunat. Tidak. Dia itu hanya taat terhadap hukum Musa. Ya, karena ibunya Maria yang bernama Maria adalah orang Yahudi dan adat istiadat orang Yahudi. Setiap anak laki-laki yang lahir hari yang ke-8 dia harus sunat. Itu ketentuan hukum Musa, hukum Taurat. Itu dia taat itu. Sekali lagi, Yesus tidak pernah ya atau tidak membawa ajaran supaya semua pengikutnya harus sunat. Tidak. Murid-muridnya sunat. Murid-muridnya sunat. Karena apa? Murid-muridnya itu semua orang Yahudi. Ya, murid-muridnya sunat semua. Karena orang Yahudi, bukan karena Yesus yang mengajarkan, bukan. Sekali lagi, Yesus sunat karena dia taat kepada adat istiadat orang Yahudi. Itu satu. Tentang ibadah hari Minggu, Bang Juma ya. Kami itu Bang Juma, karena apa? Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat. Ya, itu dasarnya. Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari ketiga. Hari apakah itu Bang Juma? Hari Minggu. Nah, ketika dia bangkit itulah kami bersorak-sorai, menyanyikan lagu Hosana Hosana, haleluya, karena dia sudah bangkit. Itu alasannya orang Kristen mengapa hari Minggu dia beribadah. Dia datang ke gereja ya untuk memuliakan Yesus yang bangkit itu, yang mengalahkan maut. Ya, dia menang dan naik ke surga. Itu alasannya. Jadi kami karena apa? Yesus itu pada hari Minggu itu dia naik, bangkit, menang dari segala dari segala penderitaan yang dia alami. Dia menang. Makanya kita bergembira menyanyikan lagu Hosana, haleluya, ya kan? Ya itu alasannya. Kalau di dalam Alkitab memang Yesus itu tidak pernah secara letterlet dalam Alkitab mengatakan kamu nanti hari Minggu harus datang ke gereja. Tidak ada kalimat seperti itu dalam Alkitab Bang Juma. Ya, tidak ada. Oke, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu menyembah Dia? Jadi gini Bang Juma, ketika Yesus sudah naik ke surga ya, dia itu murid-murid ini kan pada takut ya, takut kepada orang-orang Yahudi. Takut karena apa? Mungkin mereka jadi imbasnya, menjadi korban berikutnya. Takut. Akhirnya mereka berkumpul dalam satu rumah tertutup. Saat mereka berkumpul itu, turunlah penampakan Yesus di situ. Ya mungkin nanti Bang Juma bilang ini setan juga. Karena dalam rumah tertutup. Itu Yesus bilang begini di tengah-tengah mereka itu yang dalam rumah tertutup tadi. Dia bilang begini, damai bagimu. Itu katanya, damai bagimu. Akhirnya apa?
ketika saat itu Thomas, ya pada waktu penampakan pertama itu, Thomas tidak ada di tempat. Lalu murid-murid yang lain menceritakan pada Thomas, kami telah melihat Tuhan, kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Apa kata Thomas? Sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya, ya, itu kata Thomas, Pak. Saya tidak percaya. Itu kata Thomas. Nah, pada hari yang ke-8 setelah itu, hari yang ke-8 setelah perjumpaan pertama itu dalam rumah yang tertutup tadi, Yesus datang lagi. Dan pada waktu itu Thomas ada. Yesus mengatakan apa? Damai bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus berkata begini kepada Thomas, Thomas, cucukkanlah jari tanganmu ke dalam bekas lambungku dan percayalah. Apa jawab Thomas? Ya Tuhan dan Allahku, aku percaya. Itu kata Thomas. Oke. Ya, Ya, jadi ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. nah, Kalau itu Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menjadi seorang Katolik. Itu dulu, Bang. Yang kedua, saya kembali kepada tema saya nih. Coba Anda buka Bible sekarang, Anda buka Wahyu 11 nomor 7 sampai nomor 12 atau nomor 13. Saya Wahyu simpulkan di sana Wahyu 11. Wahyu 17 ya Pak. Wahyu 11. Oh, Wahyu 11. Coba Anda lihat, ya, orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Mayat mereka lebih dari 1 orang. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita karena mereka itu, dan berpesta saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi dua nabi ini mewakili dosa-dosa seluruh orang-orang yang di atas muka bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Tuhan ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga dan berkata, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pertanyaan saya, dua orang nabi ini, ketika dia menjadi penanggung segala siksaan bagi seluruh manusia di atas muka bumi, lalu bangkit hidup pada hari ketiga, 3,5 hari, lalu ada orang yang menyembah nabi-nabi ini. Menurut saudara, mereka orang gila atau orang waras? Silakan. Nah, kalau menyembah nabi-nabi seperti itu, karena apa? Nabi-nabi itu kan bukan Tuhan. Tapi dia bangkit dari ya. kematian pada hari ketiga. Iya, ada Elia juga bangkit, gitu. Elia tidak mati. Iya. Ya. Ini bangkit dari kematian. Iya. Ada 2 nabi, dengarkan. Ada 2 nabi yang menanggung seluruh penderitaan manusia di bumi. Bangkit pada hari ketiga, lalu terangkat ke surga. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang menyembah nabi yang sakti mandraguna seperti ini, itu orang gila atau orang waras itu, Pak? Kalau kalau 2 nabi tadi, kalau saya menyembah dia, ya saya orang gila. Tapi kalau saya menyembah Yesus, ya karena Anda apa? tidak gila. Anda tidak gila. Enggak. Anda Enggak, tidak karena gila apa? menurut Dengar dulu, Anda. Bang Juma. Sabar. Gini, Sabar dulu. Apakah ada orang gila tahu dirinya gila? Bayangkan, Pak, yang tertulis di Wahyu 11 itu jauh lebih sakti daripada Yesus.
jauh lebih sakti. Tetapi kalau ada orang yang menyembahnya, Anda katakan gila. Lalu bagaimana dengan kami yang melihat Anda menyembah orang Yahudi yang dikutuk Tuhan bangkit pada hari ketiga? Halilintar. Itulah cerminan. Anda saja berani berkata itu orang gila, apalagi kami melihat kalian. Tapi alhasil kami tidak mengatakan kalian gila. Itu fakta, itu real. Anda menertawakan penyembah nabi-nabi sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Baca Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan dikiranya melihat hantu. Takut setelah melihat Yesus keluar dari kubur. Dikiranya toh. Dikira sama dengan itu tadi kejadian di kitab Wahyu. Sama, murid-muridnya mengiranya hantu, orang-orang mengiranya hantu, bukan mengiranya Tuhan. Dikiranya kan toh, dikiranya. Iya, Jadi, iya, karena memang pantas orang mati dikira hantu, bukan dikira Tuhan. Hanya di Kristen orang mati begitu bangkit jadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan Kristen saya ini, teman Kristen saya ini, menuhankan orang yang mati keluar dari kubur? Siapa yang mengajarkan itu? Tuhan Elohim kagak, Yesus kagak. Siapa dia? Bisikan dari alam kuasa gelap. Tanya diri Anda. saya Itu di-mute fakta, ya, Bang itu Juma, real. ya. Kenapa di mute ya? Nah, jadi Moderator kayaknya Bang. Iya, lanjut. ya, gini Bang Juma, tentang dua raja tadi, dua nabi ya, yang Bang Juma bilang bangkit. Lantas kenapa kami tidak menuhankan mereka? Ya, yang pertama Bang Juma, ya mereka itu dari sejak semulanya itu bukan Tuhan. Ya, sejak semulanya itu bukan Tuhan. Nah, kenapa kami menyembah Yesus sebagai Tuhan? Karena sejak semula dia Tuhan. Baca Yohanes 8:42 Iya. Bang, kalau dia Tuhan. Baca. Dengar, sejak semula dia sudah Tuhan. Ya itu karena orang gila yang berbicara. Baca dalilnya. Yesus yang bicara. Yohanes 8:42. Orang gila Kenapa? kalau ditanya Iya. kenapa kau minum ini? Kenapa kau minum ini? Orang gila bilang karena itu adalah sirup. Kenapa Dari kami semula tidak- ini sirup, Ya. kata orang gila. Abang, coba Anda baca Wahyu 11 tadi dengan lengkap di data 13-nya. Apa yang terjadi setelah nabi-nabi itu bangkit dari kubur, dari kematian? Apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Elohim yang ada di surga. Kenapa mereka tidak menyembah? Dengarkan. Kenapa mereka tidak menyembah nabi ini? Karena kejadiannya jauh dari orang-orang seperti Lukas, Markus, dan penulis Matius, Yohanes, serta Paulus. Andai saja Markus, Lukas hidup sesama dengan nabi tersebut, dan di situ juga ada penguasa Romawi yang menyembah dewa-dewa yang tanpa kitab dan tanpa Tuhan yang nyata turun ke bumi, maka nabi ini pun akan dituhankan lebih dulu dari Yesus oleh mereka. Berarti ini kan nubuatan Bang Juma ya. Itu bukan nubuatan. Lalu siapa nabinya? Itu bukan nubuatan, itu kejadian yang terjadi. Nah, ya, nabinya siapa? Tidak ada kemudian yang mencatat semua itu karena di situ tidak syarat kepentingan. Kenapa pada saat kejadian sabar? Kenapa pada saat Yesus banyak yang mencatat, banyak wartawan mencatat kejadian? Karena mereka ingin memberikan hadiah kepada penguasa pada kala itu. Itu benar itu. Bagus. Itu apa buktinya? Apa buktinya, Bang? Seluruh tulisan-tulisan itu dilakukan penapisan sehingga lolos 4 kitab kanon. Yang lainnya dikatakan Injil Apokripa, disembunyikan, tidak dipakai. Barnabas, Thomas, Maria, semua tidak dipakai. Injil Filipus tidak dipakai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang orang-orang Roma pada saat itu yang hendak mendirikan agama yang bernama Katolik.
Catat itu. Jadi Catat ini baik-baik. Bang Juma, jadi nubuatan yang Bang Juma baca ya di 11 ayat 13 ini. Kalau orang Kristen memahaminya itu memang merujuk pada Yesus. Nah, Yesus lagi. Siapa dua nabi ini? Satu Yesus, satunya siapa? Yesus ini sebuah nubuatan. Iya, dua nabi. Satu Yesus, satunya siapa? Bom. Nubuatan. Jadi Satu di situ dua nabi yang bangkit. nabi itu kan nggak jelas. Nabi siapa Iya, kan nggak katanya jelas. nubuat dua nabi bangkit. Gitu. Lagi-lagi Anda katakan itu Yesus. Alamak. Karena ini kan nubuatan di perjanjian lama. Kalau Jadi, Anda membaca, kembali saudara, lagi kalau Pak Anda- Juma, kalau nubuatan Anda- nubuatan ini Nubuatan katanya. digenapi semua di perjanjian Allahu baru. Akbar, Masya Gitu. Allah. Makanya ketika Masya Allah. Yesus wafat di kayu salib, itu semua kubur-kubur itu terbuka, terjadi gempa bumi. Oh mama. Terjadi Oh, gempa Mama. bumi dan kubur-kubur terbuka semua. So, Anda baca nomor 13, abangku. itu nubuat, penggenapannya ada. Ini apakah karena kutukan atau apa gini ya? Di Wahyu 11 nomor 13 itu, Pak. Itu tidak sama yang tertulis di Lukas dan Markus. Kalau di Markus bumi gempa, kemudian kuburan terbuka, orang mati yang keluar. Kalau di Wahyu 11 nomor 13 kebalikan, Pak. Iya, itu 7.000. nubuatan. 7.000 orang yang mati, bukan 7.000 orang yang bangkit. Jangan gitu. Ini karena Anda sudah dikutuk sama Elohim ini. Jadi, ya oke lah. Jadi kalau Saudaraku, dengarkan sekali lagi. Ah. Di dalam Lukas Markus, begitu gempa terjadi, orang mati hidup. Betul? Kuburan-kuburan terbuka dan orang mati hidup berjalan masuk ke kota Yerusalem. Betul? ya, Kalau di Wahyu 11, Pak, orang hidup 7.000 mati. iya, yang dibangkitkan toh. Bukan mati pada saat itu, pada saat gempa orang 7.000 mati. Pada saat itu mati, ketika Yesus terus? mati, itu kubur-kubur mereka itu terbuka. Mereka bangkit. Katanya Masuk ke nubuat, kota Kudus. Loh, katanya nubuat untuk Yesus. Di situ diceritakan orang hidup mati. Kalau di kejadian Yesus orang mati hidup. Artinya peristiwa itu ya ketika Yesus mati, itu kubur-kubur orang yang sudah berapa ribu tadi, yaitu itu Hidup. terbuka semua. Hidup. Dan mereka hidup masuk ke kota Kudus. Terbalik di Wahyu 11 nomor 13 orang hidup malah mati. Ya, orang yang sudah mati itu bangkit pada waktu Astaga. Yesus wafat. Astaga. Kan- Katanya nubuat. Jadi itu kan cerita itu sangat jelas loh ceritanya itu. Jadi Jelas orang hidup mati. Ketika Sama Yesus- Yesus orang mati hidup. ketika Yesus mati, semua orang-orang yang sudah mati tadi itu ikut bangkit. Di sini, Pak, di sini di Wahyu 11 orang hidup mati Mati, ketika ya. Nabi itu bangkit. Itu bangkit. Alamak. Tak balik kasih otak nak masih. Panok ni masih baku mete panok ni sisang. Aduh, gimana? Ini hancur, siapa di sudah bawah hancur. ini? Yohanes 17 ayat apa ini? Iya, ponakannya Paulus, Pak. Malam Bang Juma. Ya, malam. Sudah 3 hari saya lihat Anda rajin sekali ngotak anti Bible belajar. Silakan, bagus Iya. ini. Ya, makasih Bang Juma. Siap. Kita bahas ulangan 23 dulu ya, 21 ya. Iya. Ulangan 21 ya. Sudah dapat jawabannya? Iya, sudah. Makasih Bang Oke, Juma. oke, baik.
Saya tahu kalau Anda nyimak terus di bawah untuk mengkanter materi saya. Silakan. Ya, betul itu. Nah, ayat 22 kita baca dulu ya Bang Juma ya. Ayat 22. Yuk, Ipuput. Siap. Apabila seorang berbuat dosa. Jadi apabila seorang berbuat dosa nih ya, yang sepadan dengan hukuman mati, ya, yang pantas dihukum mati ya. Lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, jadi mengapa ini dikutip oleh Paulus dalam Galatia 3 ayat 13? Karena begini jalan ceritanya. Dalam Ulangan 21 ini dikatakan apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, ya. Jadi kalau dia dihukum mati, dia berbuat dosa yang sesuai, yang cocok, yang pantas dihukum mati, yang sesuai hukumannya untuk hukum mati, kemudian digantung di tiang gantungan, pada hari itu juga harus diturunkan. Nggak boleh dibiarkan semalam-malaman situ. Nah, sekarang siapa itu yang pantas dihukum mati? Saya ambil contoh ya, Lukas 20, sebentar ya. Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi kalau pencuri yang di sebelah kiri kanan Yesus itu pantas disalibkan. Tetapi Yesus apa? Banyak pada waktu dia disalibkan, pada waktu dia dihakimi oleh Pilatus, oleh Herodes, apa jawaban mereka? Nah, ini jawaban mereka ya, dalam Yohanes 19 ayat 4 sampai 7. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ayat 7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu, ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jadi, menurut Ulangan 21, Yesus tidak pantas dihukum mati karena dia tidak berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, tetapi alasan orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala membuat Yesus pantas dihukum mati karena Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah. Padahal memang dia anak Allah. Jadi ketika Yesus mengaku dirinya adalah anak Allah, padahal dia benar-benar ada anak Allah, faktanya dia adalah anak Allah, dia harus menjalani hukuman mati. Jadi nggak cocok untuk ayat 20 untuk Ulangan 21 itu. Makanya Paulus mengutip itu dalam Galatia 3 ayat 13, dikatakan begini. Galatia 3 ayat 13 dikatakan begini ya, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dia sebenarnya tidak pantas digantung di kayu salib. Tetapi karena dia harus menjalani salib karena dia adalah anak Allah. Nah, itu jawaban saya. Makanya dia dibilang Paulus, dia mengambil kutuk kita. Padahal dia tidak pantas dihukum mati. Tetapi dia mau digantung di kayu salib. Untuk apa? Menjadi kutuk karena kita. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma.
Oke, jadi penjelasan saudara ini ketika Anda mengatakan tidak pantas Yesus yang disalib, muncul pertanyaan, siapa yang pantas di situ disalib antara Yesus dengan Yudas? Nah, makanya Paulus mengatakan begini. Ya. Saya di Galatia 3 ayat 13 ya. Nah, di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Mengapa Yesus mau menjalani itu? Karena di ayat 10. Ya, karena di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, jadi karena Yesus tidak sepantasnya di kayu salib, tetapi dia mau menjalani itu, artinya apa? Dia mau mengambil kutuknya orang berdosa. Itu jawabannya, Bang Juma. Jadi Yesus mau mengambil kutukan yang harusnya dialami oleh orang-orang yang berdosa. Iya. Nah, di mana dalilnya? Itu kan pengakuan Paulus. Di mana dalilnya kemudian Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan para pendosa? oh baik, ya. Ini di dalam Yohanes 8 ayat Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Jadi Yesus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tetapi dia mau menjalani kayu salib. Kenapa? Karena Yohanes 10 ayat 17 ya. Yohanes 10 ayat 17. Kita baca Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, mengapa Yesus mau menjalani kayu salib? Karena memang tugasnya adalah apa? Menanggung kutuk itu, mengambil kutuk itu. Nah, seperti kata Petrus ya, seperti kata Petrus, sebentar saya bacakan ya. Seperti kata Petrus dikatakan begini, 1 Petrus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 23. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu jawaban saya. Oke, baik. Coba dengarkan pertanyaan saya ini. Ya. Begini, Bung. Ketika kita merujuk kepada Ulangan 21, 22, 23, ada orang yang melakukan dosa sepadan hukuman mati, lalu dihukum mati dia dengan jalan kutuk. Dihukum dengan jalan kutuk. Pertanyaan saya, apakah orang ini nanti tidak dikutuk lagi di neraka? Oh, tidak. Karena? Tidak. Kenapa? Karena begini ya. Ya, karena dalam kisah ya, dalam kisah 2, sebentar saya cari. Dalam kisah 2 dikatakan begini ya. Sebentar. Dalam kisah dikatakan begini. Dia tidak membiarkan hamba apa? Oh, dalam kisah 2 ya, dalam kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, jadi mengapa Yesus tidak diserahkan ke dalam pembusukan? Makanya dalam bahasa Yunani
Yesus itu nggak dibilang bangkai, tetapi tubuh Yesus. Kalau bahasa Yunaninya dibilang soma ya, tubuh. Nah, kenapa? Karena dia orang benar. Karena dia orang benar sehingga dia tidak diserahkan kepada apa? Kepada kematian. Makanya dalam ke 1 Korintus dibilang apa? Hai sengat, di mana sengatmu? Ya. Dalam sebentar saya bacakan ya. Sengat maut. Bung, Iya. yang saya tanya bukan Yesus. Iya. Kalau itu jawabannya ada di Lukas yang sama, Kisah Rasul 2 nomor 29 31 30 sampai 33. Tapi yang saya tanya ini adalah orang yang dibunuh, dihukum kutuk, dibunuh di atas salib. Ketika dia bangkit nanti dikubur di hari pembalasan, apakah dia masih dihukum atau dia sudah masuk ke surga? Oh, itulah makanya di Ibrani 1. Saya bacanya berdasarkan Alkitab ya, saya nggak mau membantah berdasarkan pendapat saya ya. Ibrani 1 ya, Ibrani 1 ayat 2 ayat 3 dikatakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, dia duduk di Itu sebelah siapa? kanan. Itu siapa? Yesus, anak Bapa, anak Allah. Yang saya tanya bukan Yesus. Yang saya tanya orang-orang yang disalib karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Oh. Apakah setelah kebangkitan mereka tidak dihukum lagi? Begini Bang Juma. Kan ada 2 orang yang tersalib di kiri sebelah kanan. Itu adalah contoh yang baik ya untuk pertanyaan Bang Zuma. Ada 2 contoh yang baik. Nah, yang satu mengatakan, Tuhan, ingat saya kalau Engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, pada hari ini juga kita sudah ada di paradise. Nah, jadi maksud saya, kalau kita percaya kepada Yesus, di titik akhir nafas kita akan diingat oleh Tuhan. Tetapi kalau kita seperti pencuri, seperti pembunuh yang sebelah kiri yang mengatakan, kalau Engkau anak Allah, bebaskanlah kita. Dia justru menghujat Allah. Artinya apa? Keselamatan itu tidak ada pada dia. Jadi orang yang dikutuk ketika dia disalib itu dosanya sudah dihapuskan. Karena dia percaya kepada Yesus, artinya dosanya sudah ditanggung Yesus. Makanya Galatia 3:13, 1 Petrus itu mengatakan, dia menjadi dosa karena kita. Dia menjadi kutuk karena kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Iya, betul. Enggak, bukan orang yang ketemu Yesus. Maksud saya ketika ada orang yang disalib, Iya. lalu dikutuk oleh Elohim, mati dia, apakah ketika dia bangkit itu dosanya sudah dihapus ketika sudah disalib? Tergantung pertanyaannya Bang Juma. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus, kan Yesus mengatakan dia tidak ada dosa. Dia sendiri mengatakannya. Kemudian Pilatus mengatakan, aku tidak menjumpai dia dosa. Yang menjadi permasalahan adalah dia mengaku dirinya sebagai anak Allah. Karena itulah dia dihukum mati. Nah itu, jadi tergantung pertanyaan. Jadi kalau pertanyaan itu menyangkut kepada Yesus, ya dia mana ada kutuk. Tetapi kalau itu menyangkut orang berdosa, dosanya sudah diampuni, kutuknya sudah ditanggung. Itu. Berarti yang menanggungnya Yesus kan? Ya. Nah, ketika hari kebangkitan, ini yang saya pertanyakan nih, apakah dosa-dosa orang yang disalib ini itu sudah diampuni dengan salib? Oh ya. Contoh, ada orang membunuh, Ya. lalu dipenjara 3 tahun. Setelah dia dipenjara 3 tahun, apakah dosa membunuhnya itu sudah terhapus? Begini Bang Juma.
jangan kita berpikir, contoh ya, ada orang membunuh, kemudian dihukum 3 tahun penjara. Nah, jangan kita berpikir bahwa dia menjalani penjara itu adalah penghapusan dosa. Itu versi dunia. Tetapi di hadapan Tuhan, selama dia tidak mengakui dosanya kepada Yesus, selama itu dia akan tetap menanggung dosa pembunuhan itu. Tetapi kalau dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dosanya akan diampuni. Jadi dia disalib udah selesai dosanya. Ya. Ditanggung oleh Yesus. Itu selesai. Ditanggung oleh Yesus. Nah, dosa ini ketika ditanggung oleh Yesus itu dibawa kemana? Begini Bang Zuma, Imamat 16, ya, Imamat 16, ya betul, bagus, bagus, itu betul. Imamat 16 begini, pada hari Grafirat ada 2 ekor domba kambing jantan, ya, yang satu untuk Tuhan, yang satu untuk Azazel. Ya, kalau Azazel, Bang Zuma tahu itu apa arti Azazel. Satu untuk setan dan satu untuk Yesus, untuk Tuhan. Nah, pada hari Grafirat itu istilahnya Yom Kippur, ya, hari pendamaian, Atonement Day. Nah, pada hari Grafirat ada 2 ekor kambing domba, ada 2 ekor kambing dibawa. Kambing ini, yang 2 ini, setelah Yesus setelah imam besar, dia akan memilih 1 ekor kambing untuk Tuhan, 1 ekor kambing untuk Azazel. Nah, setelah dosa-dosa bangsa itu, semua bangsa Israel harus kumpul pada Yom Kippur, pada hari Grafirat, ya. Pada hari Grafirat semua umat Israel harus kumpul, nggak boleh tidak, dan mereka harus berpuasa menjelang hari Grafirat itu. Nah, kemudian setelah bangsa Israel mengaku dosanya, imam itu akan memotong 1 ekor domba untuk Tuhan itu, dan dia akan dan setelah dia mengadakan pendamaian, artinya pembersihan sanctuary, ya, setelah dia mengadakan pembersihan dosa umat itu, dia tanggungkan kepada kematian domba. Kemudian domba itu, imam itu akan menimpakan dosa itu kepada kambing Azazel. Nah, kalau dalam denominasi kami, dalam versi kami, gereja Advent, kambing Azazel itu adalah untuk setan. Itu bukan perlambang kepada Yesus. Nah, karena tadi domba yang telah dipotong itu melambangkan Yesus karena anak domba yang tersembelih. Sedangkan kambing yang untuk Azazel itulah yang akan dilemparkan ke padang gurun jauh. Sama seperti kata Mazmur, sejauh timur dosa kami kau jauhkan. Nah, itu artinya begini Pak Bang Zuma. Setelah Yesus, kan pada saat ini Yesus imam besar, ya, dalam kepercayaan kami imam besar, ya, di surga sekarang. Karena duduk dia di sebelah kanan Bapa, seperti kata Ibrani 3 tadi, Ibrani 1 ayat 3. Yesus duduk di sebelah kanan takhta Bapa. Nah, setelah Yesus menjadi imam besar, setelah dia menyelesaikan dosa-dosa umatnya, dia timpakan itu nanti ke iblis. Nah, itulah namanya 1000 tahun, milenium. Nah, selama 1000 tahun, karena begini Bang Zuma, ketika Yesus datang nanti kedua kali, orang benar akan dibangkitkan, ya, orang benar akan dibangkitkan, orang yang hidup yang benar akan dibawa ke surga. Kemudian orang berdosa yang masih hidup pada waktu Yesus mati akan mati karena tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Allah. Nah, karena tidak tahan melihat cahaya kemuliaan Allah, mereka mati. Jadi selama 1000 tahun tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini. Dan selama 1000 tahun itulah iblis melanglang buana merenungi nasibnya yang telah mencobai dunia. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Nah, sekarang begini. Kalau kita melihat pola ini, ya. Iya. Yang terjadi di Kristen ini adalah ketika dosa-dosa mereka itu ditanggungkan kemudian kepada Yesus yang mati di atas tiang salib. Itu poinnya kan? Iya, poinnya di situ. Oke, poinnya di sana. Ada nggak akar daripada tragedi penyaliban ini terjadi dengan konsep kekristenan hari ini? Akarnya maksud saya.
Karena yang saya lihat, Yesus disalib itu karena dengki, bukan karena dosa, bukan karena ingin nebus dosa. Pola yang muncul belakangan baru dicocokkan. Larinya ke kitab Wahyu, larinya ke Ibrani, kitab yang disusun untuk meninabobokkan orang-orang yang percaya kepada penyaliban adalah keselamatan. Sederhana untuk mengetahui itu. Ketika orang-orang Israel mempersembahkan domba, saya tidak terlibat di sana. Saya tidak ada di situ. Nah, ketika kemudian saya berkata, aku percaya domba itu menebus dosaku. Boleh nggak saya nebeng ke sana? Ke domba yang disembelih oleh orang-orang Yahudi. Boleh nggak? Tidak boleh kan? Iya. Tidak boleh. Nah, sekarang Yesus kalian persembahkan untuk dosa kalian. Di mana kemudian akarnya pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia dengan mempersembahkan manusia. Dosa manusia diampuni dengan cara mengorbankan darah manusia. Itu di mana dasar pijakannya? Oh, dasar pijakannya itu Kejadian 3 ayat 15. Nah, saya Enggak ada hubungannya itu. Enggak ada hubungannya. ada hubungannya. Karena begini, aku akan mengadakan Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, artinya setan sedang meremukkan tumitnya. Sebentar. Jadi tapi ketika Yesus mati di kayu salib, ini jawabannya. Ya, ini sebab sebentar ya, nah, ini Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kematian Yesus, Jadi kematian Yesus artinya Yesus mati, tumitnya diremukkan, tetapi dengan kematian Yesus iblis dimusnahkan. Iya. Itu saya kan udah bilang. Iya. Dasar pijakan itu datang belakangan yang Anda sajikan. Yang saya minta yang datang sebelumnya. Pola yang sebelumnya, di mana Tuhan menginginkan melakukan penebusan dosa terhadap orang-orang dengan mengorbankan manusia, darah manusia. Itu poinnya di mana? Yang Anda sampaikan tadi itu Ibrani, kitab-kitab yang baru datang setelah diinginkannya manusia ini dituhankan selain daripada Tuhan. Maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya akan banyak orang yang bekerja sama untuk membuat suatu keadaan di mana Yesus ini adalah Tuhan yang turun ke bumi untuk menanggung dosa-dosa manusia pendosa. Sehingga pendosa ini terlena dengan dosa-dosa mereka, dengan menyandarkan dosa-dosanya kepada Yesus yang adalah korban, tetapi salah korban. Sendiri mengatakan tadi bukan dia, tidak pantas dia, tetapi dia dipaksakan kemudian untuk disalib. Ujung-ujungnya untuk nebus dosa. Padahal penyaliban terjadi karena yang mau menyalib ini tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Tapi kenapa berubah kemudian setelah muncul para penulis-penulis untuk menggiring tragedi penyaliban itu untuk nebus dosa? Murni penyaliban terjadi untuk menghindarkan bangsa Yahudi dari perampasan bangsa Romawi. Titik. Belakangan kemudian baru berkarya orang-orang yang menginginkan manusia terlena, menggiring manusia menyembah kepada Yesus. Itu fakta. Maka ketika Anda menjelaskan ini dalilnya, ini dalil-dalil yang dibuat belakangan untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus.
Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi, nomor 2, nomor 36. Bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, apakah mereka sebelum penyaliban Yesus belum punya Tuhan? Sudah punya Tuhan. Siapa Tuhannya orang Farisi? Elohim. Siapa Tuhannya imam kepala mahkamah agama? Elohim. Siapa Tuhannya para angkatan jahat? Elohim. Terus kenapa ketika mereka menyalibkan Yesus, Tuhan mengutuk mereka dengan mengatakan, Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim dan juga menjadi Kristus. Bagi siapa? Bagi yang menyalib. Bukankah yang menyalib tadi orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala adalah orang-orang yang sudah punya Tuhan? Sekarang ketika korban yang mereka bunuh di atas salib dijadikan juga untuk menjadi Tuhan bagi mereka, sekarang berapa Tuhannya mereka ini? 2. Makanya hatinya sedih, hatinya sangat terpukul. Maka mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah dari angkatan jahat ini, supaya kamu tidak menjadikan Yesus yang kau salib itu jadi Tuhan. Itu kutukan itu. Ketika dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kamu. Artinya Tuhan marah, membalas kejahatan orang-orang yang ingin membunuh Yesus dengan menjadikan pengganti Yesus ini sebagai Tuhan bagi mereka. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Pengikut-pengikut angkatan jahat ini menyembah Kristus yang disalib, padahal itu adalah kutukan dari Elohim, karena Elohim marah kepada mereka yang berupaya membunuh Yesus yang adalah orang suci ini. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus, sehingga ketika mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, makar, Tuhan pencipta langit dan bumi membalas makar mereka dengan menjadikan korban yang mereka salib sebagai Tuhan untuk mereka. Siapa suruh? Sampai sini paham? Iya. Mereka sudah punya Tuhan sebelumnya, Bang, yaitu Elohim. Tapi karena mereka membuat makar, kebencian, tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, ingin kali membunuh utusan yang suci ini, ingin kali kemudian merampas kejayaan Bani Israel dengan ajaran Nabi yang suci ini, Rasul yang suci ini, maka Tuhan membalasnya dengan menjadikan apa yang mereka salib menjadi Tuhanmu. Lu tidak perlu lagi menuhankan gue, lu orang jahat, lu sembah aja yang kau salib itu, makan tuh upah kerjamu. Itu makanya Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk para penyalibnya, orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini apakah selesai berkarya? Tidak. Iblis tinggal kipas-kipas. Orang-orang jahat inilah yang kemudian mengajak orang-orang lain yang bisa mereka sesatkan untuk sama-sama menyembah korban tersebut. Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yakfirun. Maka orang-orang kafir ini membantu sesamanya orang-orang kafir untuk menggiring orang-orang kafir lainnya menyembah kepada Yesus agar tidak menyembah kepada Tuhan. Dengan menyembah kepada Yesus, mereka telah mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Adakah orang Yahudi mengajarkan sembahlah Yesus? Adakah Yesus diajarkan oleh Elohim? Inilah anakku yang kukasih, kepada yang aku berkenan. Barang siapa yang menyembah kepada dia tidak binasa melainkan peroleh. Ada kayak gitu? Enggak. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, bukan barang siapa yang menyembah kepadaku. No, barang siapa yang percaya. Nah, kalau percaya Yesus, sembahan kita siapa? Elohim. Simple toh? Tapi kalau percaya kepada iblis, sembahan Anda adalah Yesus. Kenapa? Karena yang ingin Yesus disalib iblis. Tetapi Elohim tidak menginginkan Yesus disalib, maka Elohim menyelamatkan Yesus. Tapi karena mereka ngotot kali membuat tipu muslihat makar, maka Tuhan mengutuk mereka dengan menjadikan pengganti Yesus sebagai Tuhan bagi mereka.
Tidak percaya? Dengarkan pelan-pelan. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang menggenapi penyesatan tersebut dalam nama Yesus? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat adalah kalian. Sebab akan banyak orang yang menyesatkan. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Yesus. Dan kata apa? Yesus adalah Kristus. Dia adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan siapa yang menggenapi banyak orang yang disesatkan memakai nama Yesus. Islam? Tidak mungkin. Hindu tidak mungkin, Buddha tidak mungkin. Satu-satunya adalah kelompok Kristen, Katolik dan seterusnya. Begitu juga Advent. Apa buktinya? Apa buktinya? Orang sudah enak-enak menyembah Elohim, hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Orang sudah nyaman menyembah Tuhan yang bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan anak manusia sudah nyaman menyembah Tuhan yang tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun, yang tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba Kristen datang hanya gara-gara modal bangkit dari kubur, beralih penyembahan terhadap orang yang bernama Yesus. Buktinya angkatan jahat diberi Yesus untuk disembah. Buktinya seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan telah dibuat oleh Elohim menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, ketika diseru seluruh orang Israel, apakah seluruh orang Israel menyembah Yesus? Tidak. Hanya seluruh orang Israel harus tahu. Apa itu? Orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang mereka salib telah dijadikan Tuhan untuk mereka para penyalib dan orang-orang jahat. Orang Yahudi semuanya menyembah Yesus? Tidak. Orang Yahudi tetap menyembah Tuhan Elohim. Orang jahat dibiarkan terlunta-lunta di atas bumi menyembah kepada korban yang mereka salibkan. Mereka sibuk sendiri dengan sembahan mereka. Mereka kemudian percaya diri dengan sembahan mereka. Mereka sibuk dengan ibadah mereka yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan maha suci, bukan manusia. Kalian menyembah manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Ingat kata Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12 muridku, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Dia yang dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa dia? Yudas. Siapa yang pantas dan cocok untuk disalib di situ? Yesus atau Yudas? Yudas. Seluruh aspek hanya ada pada Yudas yang cocok untuk disalibkan. Nah, ketika Yudas yang disalib berarti iblis yang disalib. Ketika Yudas yang disalib berarti yang keluar dari kubur adalah iblis. Ketika yang keluar dari kubur itu adalah iblis, berarti Kristen betul menyembah angkatan jahat ini akan diberi satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat, orang jahat, melainkan anak manusia keluar dari kubur. Anak manusia Yudas keluar dari kubur. Itulah yang kalian sembah sampai hari ini. Nah, supaya bisa mengelabui orang bahwa itu adalah Yesus, sudah dinubuatkan, Anda tanpa malu-malu mengatakan itu sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Yahudi, padahal di sini tidak ada. Hanya mencocok-cocokkan yang kira-kira cocok dengan Yesus, cocok dengan penyaliban, cocok dengan untuk melegakan. Faktanya, Bung, saya kalau jadi Anda, kenapa Yahudi tidak menjadi Kristen? Di Israel sana hanya 3% Kristen. Itu pun Kristen karena keturunan, bukan karena belajar. Islam di sana 18% di Yerusalem, lebih banyak Islam. Kenapa kemudian mereka tidak menjadikan sinagoge pusat kekristenan? Kenapa enggak mereka jadikan Yerusalem sebagai pusat Natal, acara Natal, kebangkitan Yesus, kematian Yesus? Kenapa? Karena mereka hanya diajarkan untuk mengetahui bahwa Yesus sudah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Silakan jauh-jauh dari kami. Kami tetap menyembah kepada yang maha suci. Yesus hanya Tuhan bagi angkatan jahat. Angkatan jahat
Boleh Anda baca di dalam Wahyu 12 nomor 9. Ekomene, iblis atau ular naga, ular tua yang dilemparkan ke bumi yang memenuhi ekomene. Apa ekomene? Ekomene itu adalah persekutuan, perkumpulan gereja-gereja se-Romawi. Dari Romawi lah kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi ajaran penyembahan kepada Kristus. Di antara pemikir-pemikir ulung muncullah tokoh-tokoh Advent yang mengatakan ini salah, ini salah, ini salah. Yang benar adalah kembali ke ajaran Yahudi, ajaran Torah. Meskipun Advent juga melakukan kesalahan, yaitu menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Harusnya total murni kembali kepada Torah, tidak menyembah kepada yang keluar dari kubur, melainkan hanya menyembah kepada Elohim. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Tuhan pencemburu. Andai saja Advent tidak menyembah Yesus, Advent sudah mendekati kebenaran. Tidak makan babi, tidak makan ini, tidak ini, sahabat, bla bla bla. Sayangnya dia masih tertipu dengan menyembah makhluk tersebut. Padahal tak ada ruginya melepaskan itu. Cukup menyembah kepada Elohim saja. Imani Yesus sebagai Rasul Elohim, selesai perkara. Tapi iblis, apakah mau mangsanya dia lepaskan begitu saja? No, iblis tidak akan mungkin tinggal diam. Iblis akan memiliki cara-cara yang lain, termasuk membantah bangsuma ketimbang narasi dengan benar. Sekira begitu, Bung. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Saya minum dulu dengan menggunakan oli bekas. Silakan. Baik ya, mungkin sambil didengar sama Bang Zuma ini ya. Jadi Yesus menjadi kutuk karena kita. Kemudian dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, ya. Jadi ada 3 ayat tadi dalam 1 Petrus dikatakan dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Kemudian Galatia 3 ayat 13 dia menjadi kutuk karena kita. Kemudian di 1 Korintus dikatakan dia menjadi dia menanggung dosa kita. Nah, itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yesaya 53. Ya, Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, ya. Itu makanya 1 Petrus mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan tindas Allah. Nah, itulah yang dibilang Paulus tadi, Galatia 3:13. Dia menjadi kutuk karena kita. Seperti yang kata Yesaya 53 ayat 4 ini. Padahal kita mengira dia kena tulah, atau dalam bahasa Galatia 3:13-nya, padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu jawaban saya. Ya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Salah satu cara penyesatannya itu mengambil kitabnya Yahudi, mencocokkan kepada Yesus yang disalib, supaya orang yang sudah putus asa dengan kehidupannya yang banyak dosa, dan mereka yang sungkan untuk beribadah menyembah Tuhan, mereka hanya ingin percaya saja, diselamatkan, tak ada sisa kubur, dosa-dosa sudah ditebus, mati langsung surga, bla bla bla. Mereka itulah yang akan tertipu. Padahal, Bung, kalau Anda melihat Yesaya 53 itu sudah diceritakan kemudian oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35 sampai kepada 39. Sebagian dengarkan di sana ketika Yesus mengatakan, wahai keturunan ular-ular,
keturunan. Nah, keturunan ular-ular beludak. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan diri dari api neraka jahanam? Sebab sebagian dari rasul, sebagian dari nabi, sebagian daripada ahli Torah, orang-orang bijaksana yang diutus kepadamu kamu bunuh, dan sebagiannya kau salib. Kau tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Itu yang pertama. Jadi yang diceritakan di Yesaya 53 memang betul-betul orang yang mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan banyak, makanya para keturunan pembunuh-pembunuh tersebut dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai ahli Torah, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai keturunan ular beludak, bla 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 bla, dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda melihat catatan sebuah kitab seperti ini, di depan kitab ini bercerita tentang apa yang termaktub di dalamnya dan sejarah-sejarah yang ada di dalamnya, maka tidak mungkin bercerita di luar daripada konteks kitab ini. Nah, itu dijelaskan di mukaddimah, pembukaan kitab. Anda baca kemudian di Yesaya 1 nomor 1, apa yang dikatakan di sana? Inilah penglihatan dari Yesaya bin Amos yang membahas tentang Raja Yehuda dan Yerusalem. Yehuda dan Yerusalem yang ada pada zaman Hezekia, Usia, Aria, dan yang satu lagi siapa? Ahas. Bukan Yoyakim, Ahas. 4 zaman diceritakan di dalam Yesaya 1 sampai 66. Inilah yang dibahas oleh Yesus dalam Matius 23. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Bung, apa kapasitas kita mengambil kitabnya orang Yahudi? Apa kapasitas pastor-pastor, pendeta-pendeta, bapak-bapak gereja mula-mula mengambil kitabnya Yahudi? Otoritas apa yang mereka punya? Sedangkan yang diceritakan dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, yang punya kitab imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli kitab, orang Yahudi berkumpul mencari judul, mencari alasan, sampai mereka ngapain? Harus susah-susah bersepakat membuat tipu muslihat. Harus susah payah menggunakan saksi-saksi palsu, menjerat Yesus dengan tipu-tipu agar mampu kemudian menyalib Yesus. Harus iblis turun tangan merasuki Yudas agar bisa membuat kemudian Yesus disalib. Kalau sudah ada nubuatan di sini, ngapain harus bikin tipu muslihat? Ngapain harus bikin kesaksian palsu? Tinggal bilang, "Hei Yesus, bukankah kau yang berfirman sendiri di buku ini bahwa kau harus..." Oh iya ya, ayo kapan kita mau adakan upacara penyaliban? Tapi faktanya apa, Bung? Anda baca Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Apa yang terjadi di sana? Apa kata sebelumnya 48, 49? Apa kata imam kepala? Kalian tidak insaf. Kalian tidak tahu apa-apa. Adalah bahwa lebih baik satu orang mati Yesus daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan sebagai imam kepala tahun itu Kayafas bernubuat. 2 bunyi teng teng. Apa bunyi nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa kita, dan bukan hanya untuk bangsa kita, melainkan juga untuk menyatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Ada nubuatan baru. Apa bunyi nubuatannya? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Mana nubuatan untuk mati dosa orang-orang Roma, Kristen, orang Indonesia? Mana? Tidak ada. Lalu bagaimana supaya bisa diterima oleh orang Indonesia? Cocok-cocokkan dengan Yesaya 53 yuk. Yesaya 7:14 yuk. Cocok-cocokkan aja. Mazmur 8 yuk, pakai aja itu. Mazmur dulu pakai apa? Pakai aja. Sedangkan langkahi dulu imam kepala. Langkahi dulu orang Farisi, ahli tafsir. Langkahi dulu pemilik kitab Talmud. Langkahi dulu ahli kitab.
Islam. Baru kalian yang tidak ngerti baca itu baru ngikut. Kalian cuman modal terjemahannya bukan dari otoritas rabi-rabi Yahudi, tapi terjemahannya dari Septuaginta, dari orang Alexandria yang hidup di Mesir. Diterjemahkan dalam bentuk Septuaginta di tahun 3 sebelum Masehi. Diterjemahkan, digodok, direvisi, evolusi dan seterusnya. Begitu abad keempat dicetak ulang dengan timbul di depannya Perjanjian Lama dan 4 kitab kanon beserta surat Paulus disebut Perjanjian Baru. Dicocok-cocokkan kitabnya Yahudi dengan kitab mereka supaya mereka bisa menjual Yesus ke seluruh dunia dengan mengatakan sudah ada loh di sini buatannya. Padahal yang punya kitab justru membuat tipu daya, tipu muslihat untuk menyalib Yesus susah-susah. Andai saja betul ada nubuatannya di sini, maka Yesus tinggal dipanggil, "Sus, ya paman, nubuatan lu." "Oh iya, kapan kita rencanakan ini? Pesta dulu dong." Tapi faktanya, nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada itu. Maka muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapa sebenarnya menginginkan penyaliban terhadap orang benar bernama Yesus? Iblis atau Tuhan? Kalau Tuhan berarti ada nubuatan di sini. Iya. Tapi kalau tidak ada keinginan Tuhan untuk menyalib Yesus, berarti orang-orang pengikut Kristus yang muncul dari kubur ini harus memutar kepala, memutar akal untuk mencocok-cocokkan dalil-dalil di kitabnya orang Yahudi. Adakah? Tidak Ada. akan Anda temukan itu. Silakan tunjukkan. Ada. Dalam Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, Iya. sebentar. Iya, Tetapi silakan, Tuhan silakan. berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi dia sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, jadi, tadi Bang Zuma mengatakan sekelompok ini Yesaya 53 ditujukan untuk bangsa Israel. Tapi ingat Bang Zuma, Yesaya 53 selalu menggunakan kata tunggal. Ia, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi selalu menggunakan kata tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi bukan kata ganti orang ketiga jamak. Nah, itu maksud saya. Oke, Bung. Kalau kita lihat, Bung, di Yesaya 53 itu betul. Di situ memang dikatakan iya, tapi ingat, ia akan melihat keturunannya. Apakah Yesus punya keturunan? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu hamba Tuhan. Masa Yesus hamba Tuhan? Sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Coba kita lihat, dengarkan saya, Bung. Apakah kita ingin mengatakan bahwa tidak ada tipu daya dalam mulut Yesus di dalam Bible? Yesus terbukti beberapa kali berbohong. Salah satunya maksud saya, kebohongannya saat ia berada di pengadilan. Kan di situ dikatakan dia tidak berdusta. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, akan dibenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka akan dipikul. Yohanes 18 nomor 20 Anda baca.
Apa yang terjadi di sana? Yesus berkata kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Elohim, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Yesus mengatakan kalau ia tidak pernah bersembunyi di dalam mengajarkan kemudian apa yang menjadi perintah Tuhan dalam menyampaikan ajarannya. Tapi coba Anda lihat di data Matius 16 nomor 20. Apa yang diterangkan di sana? Yesus mengatakan begini. Dia melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Di dalam Matius 16 tersebut, Yesus tidak berani berkata jujur tentang siapa dirinya dan ia menyembunyikan statusnya sebagai utusan Tuhan. Pertama, yang kedua, apakah Yesus memiliki keturunan? Dalam Bible manapun Anda tidak akan menemukan satu dalil yang bisa menguatkan bahwa Yesus mempunyai istri dan memiliki keturunan. Ingat, dalam bahasa Ibrani dikatakan kata sera'ah. Sera'ah berarti bibit atau sperma. Sehingga keturunan yang dimaksud dalam data tersebut anak yang berasal dari benih atau bibit atau sperma Yesus. Apakah Yesus punya sperma? Apakah Yesus punya bibit? Siapa nama istrinya? Siapa nama anaknya? Artinya tokoh yang dibicarakan di dalam Yesaya ini, khususnya di nomor 10 yang Anda jelaskan tadi ini, itu memiliki keturunan yang berasal dari spermanya sendiri. Bukan secara istilah doang, bukan hanya bahasa majas, tetapi itu benar-benar bibit, nener, bobot, sperma. Kata sera'ah, coba Anda ketik di sana, Anda lihat di dalam bahasa Ibrani aslinya, di situ ketika dikatakan dia akan melihat keturunannya, keturunan yang dimaksud di situ adalah benih, bibitnya, hasil dari spermanya. Kata zira'ah di dalam bahasa Ibrani. Apakah Yesus punya keturunan dari spermanya? Baik, saya jawab ya. Silakan. Nah, baik. Dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan ya, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, terus kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, ketika kita percaya kepada Yesus, kita sebenarnya sedang dilahirkan kembali. Itu satu. Yang kedua, Roma 5 ayat 12. Ya? Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian di ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, yang juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, tetapi oleh karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ya, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran. Jadi begini. Kita ini secara fisik, secara natural, kita ini keturunan Adam. Tapi ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anaknya Yesus.
kita menjadi keturunan Yesus. Makanya Yesaya 53 mengatakan setelah kesusahan jiwanya, Yesaya 53 mengatakan begini, terakhir apa di Yesaya 53 di ayat terakhir dikatakan begini, ini di ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi Yesus harus menjadi korban penebus salah, baru ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kita menjadi keturunan Allah, keturunan Yesus. Karena apa? Karena kita percaya kepada korban penebusan Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih, Bang Zul. Oke. Saudaraku, apakah memang di dalam agama Yahudi ada yang disebut sperma rohani? Oh, ada. Coba dalilnya di mana Anda dapat tentang sperma rohani? Ketika bangsa Israel disebut anak sulungku, Salomo disebut anak-anakku. Nah, Di situ Ben. apa? Ben. Bukan Iya, Ben, Ben. itu Ben. Ini yang dimaksud ini zera'ah. Zera'ah itu sperma. Bibit sperma. Coba Anda lihat dengan cermat Yesaya 53 nomor 10 itu. Zera'ah, bibit sperma. Bukan Ben. Kalau Ben itu bisa Ben Elohim. Bisa. Ben Elohim itu artinya apa? Anak Tuhan atau hamba Tuhan secara majas, gaya bahasa. Tapi kalau berbicara mengenai zera'ah, itu berbicara sperma, benar-benar sperma, keturunan, jasad, secara jasmani, keturunan. Kalau Anda mengatakan Anda anak-anak Yesus, itu anak-anak rohani. Ini bukan berbicara terkait dengan sperma rohani, Pak. Jadi murni memang orang ini punya keturunan. Tidak bisa tidak. Contoh misalnya Anda lihat kata Sera'ah di kejadian 3 nomor 15. Di situ betul-betul keturunan perempuan ini, anak-anak perempuan daripada Hawa. Dan ini jelas sesuai dengan dalil yang ada di Yesaya 53 itu. Jadi itu berbicara terkait dengan keturunan dalam perspektif sesungguhnya biologis. Lagi-lagi sebagai orang di luar Yahudi harus Anda paksakan. Karena kalau tidak Anda paksakan, gulung tikar gereja. Tapi orang Yahudi yang punya kitab hanya gini sambil tertawa liatin kalian. Anda bahas kitab mereka, dia biarkan kau sesat, mampus sana. Tuh, nggak ada kepentingan mereka tentang itu. Siapa suruh kalian ngambil? Karena memang dalam kitab saudara, Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh siapa? Oleh Elohim. Elohim melantik Tuhan, menjadikan Tuhan, persis dengan Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 ayat 30. Karena mereka tidak beriman, maka aku jadikan iblis sebagai Tuhan mereka. Tuh, Paulus menjadikan Tuhan Yesus, Roma 14 nomor 9. Tapi ya sekali lagi, saya menghargai iman saudara. Anda harus mati-matian mengikuti. Oke, mana lagi harus saya pergi? Ya saya 53 gagal, apa lagi ya? Di mana lagi ya? Ambil lagi. Itu cara iblis, Bang. Bagaimana mereka mencari cara untuk menyesatkan orang. Segala macam upaya akan dilakukan untuk menyesatkan orang. Apa sih yang kalian inginkan? Oh, supaya dosa kami. Bukankah hanya dengan Anda datang kepada Tuhan memohon? Coba Anda lihat dalam kitabnya Yahudi 2 Tawarik berapa itu? 14 nomor 7. Anda lihat di sana, jika hamba-hambaku datang kepadaku mencari aku Tuhan. 2 Tawarik 7 nomor 14. Aku Tuhan akan mengampuni dosanya-dosanya dari surga. Coba Anda baca di situ. Jika umatku atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang banyak dosa, yang jahat, maka aku akan mendengarkan doa mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga.
Kenapa harus turun? Anaknya orang kau bunuh untuk jadi tumbal dosa-dosa kalian. Tuhan itu menunggu kalian datang untuk bertobat, bukan melimpahkan dosa kalian kepada orang lain. Itu pekerjaan iblis. Iblis yang bangga, iblis yang senang ketika ada orang yang dikutuk Tuhan bangkit dari kubur lalu disembah oleh orang-orang. Iblisnya yang tertawa, iblisnya yang bahagia, iblisnya pesta kemenangan. Ketika orang jahat disalib lalu bangkit pada hari ketiga, lalu si jahat ini dituhankan oleh banyak orang, ini kemenangan untuk iblis. Maka terpisahlah kemudian antara penyembah-penyembah yang benar dengan penyembah-penyembah yang sesat. Penyembah yang benar masih hidup sampai hari ini, yaitu Yahudi. Penyembah yang sesat, penyembah si jahat adalah kalian. Kenapa kalian tidak menyembah kepada Tuhan yang sama? Anda ingin mengatakan, oh, Tuhan kami sama. Bagaimana ceritanya mau sama? Satu menyembah makhluk ciptaan yang keluar dari kubur, satu menyembah pencipta yang keluar dari kubur. Beda. Terus kalian mau bertahan di situ? Orang Yahudi aja tidak menyembahnya. Oh enggak, kami lebih benar dari Yahudi. Oh tunggu dulu, apa alasannya kau mengatakan dirimu lebih benar? Karena Tuhan kami mati, Yahudi tidak mati. Tuhan kami disalib, Tuhan Yahudi tidak disalib. Tuhan kami keluar dari kubur, Tuhan mereka tidak keluar dari kubur. Kan itu kalian tidak terasa terhina dengan ungkapan-ungkapan kayak begitu. Dosa kami ditebus. Hei, Yahudi ditebus hanya dengan memotong kambing, dosa dihapus. Hei, Yahudi diampuni hanya dengan mengangkat tangan, dosa ditebus. Kalian harus menjadikan satu kambing hitam yang menanggung dosa kalian, sedangkan yang kalian tanggungkan itu iblis yang ayo sembah aku, ayo aku hapuskan dosamu dengan aku mati di salib loh. Aku sudah mati untuk kalian, ayo sembah aku, ayo hari Minggu sembah aku. Sembah. Aku yang menghapuskan dosa-dosamu. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, hambaku yang atas namaku merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu meninggalkan perbuatannya yang jahat, lalu aku di surga mendengarkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Tiba-tiba saja aku mengampunimu, tunggu ya, aku turun nanti, aku ciptakan Adam, dia mewariskan dosa, tunggu tahun berapa kemudian ribuan tahun aku akan turun jadi bayi, mati nanti setelah aku dewasa terus. Loh, Tuhan kalau mau menebus dosa, dan Tuhan Maha Pengasih, dan Tuhan tahu Adam mewariskan dosa dari sejak Adam, sebelum Adam bertelur, Tuhan sudah nebus dosa memang, supaya keturunan-keturunannya tidak ada yang berbuat dosa. Itu baru Tuhan kalau memang mau jadi manusia, jadi penebus. Kenapa Tuhan tidak jadi manusia pada saat Adam, lantas Adam kemudian dia mati kemudian pada saat itu juga? Atau kenapa dia harus turun membingungkan manusia? Di atas surga aja ambil pisau. Oh, aku Tuhan membunuh diriku agar supaya dosa-dosa keturunan Adam selesai. Simsalami habra katabra, keteprak. Mati Tuhan. Tunggu waktu 3 hari. Aku sudah hidup kembali, maka dosa-dosa keturunan Adam tidak ada lagi. Ya Allah ya Karim. Sandiwara apa ini, film India pun kalah. Benar-benar cara iblis. Wa ikhwanuhum yabuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Kenapa kalian saudara-saudara saya percaya hal-hal seperti ini? Karena Tuhan yang tadi mengatakan, aku akan mengutus siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan Yesus juga mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan sibuk. Apa yang diceritakan oleh Yesus di sana di Matius 7 tuh? Apa yang diceritakan di sana? Itu adalah huru hara padang mahsyar. Pada hari terakhir, huru hara padang mahsyar. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Pada saat manusia seluruhnya dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, umatnya Nabi Abraham mencari Abraham. Wahai Abraham, tolong, bukankah kami pengikutmu? Abraham mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, mereka adalah pengikutku.
selamatkan mereka. Yang mengikuti Nabi Musa, kami adalah pengikutmu. Ingatkan pada saat itu kita sama-sama, ya Rabb, Tuhan, ini umatku pada saat kau keluarkan aku dari Mesir. Pada saat Nabi Daud begitu juga, pada saat Yesus juga begitu. Tapi sama dengan Yesus ada dua kelompok. Makanya dikatakan apa? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, bukan Tuhan ya. Tidak semua orang yang memanggil aku Sayyid. Tidak semua orang yang memanggil aku junjungan, gembala, pemimpin, konseling, tak semua. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di padang mahsyar nanti kelompok yang mengatasnamakan diri Yesus ada dua. Yang satunya yang melakukan kehendak Bapa, yang satunya yang melakukan kehendak iblis. Apa kata mereka? Datang mencari. Yesus, kami umatmu loh. No. Aku tidak mengenal lo. Kenapa bisa? Kami di dunia bernubuat pakai namamu, bos. Bermujizat, bos. Bernubuat mengusir setan pakai. Sorry. Kau cari, bukan saya. Saya bukan Yesus yang kau sembah. Saya bukan Yesus yang datang membantu kamu pada saat kau bermujizat. Cari Yesus yang sudah kunubuatkan akan datang penyesat memakai namaku. Cari itu. Temui dia. Dibawa kemana kau pergi? Apakah engkau dibawa ke surga atau ke neraka? Ikuti dia. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Putus asalah orang itu. Datanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tolong kami, Yesus. Oh maaf, saya tidak mengenal kalian. Padahal Bang Suma in the gang sudah datang berulang kepadamu siang malam mengingatkan, tapi kamu tetap tidak mau mengikuti arahannya. Padahal dengan mengikuti Bang Suma, kamu percaya kepada Yesus. Kau tidak menolak Yesus, malah kau semakin cinta kepada Yesus dengan kau ikut kepada Bang Suma. Tapi kenapa kau tidak mau ikut? Kau malah percaya kepada orang-orang barat yang datang kepadamu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Kenapa kau percaya itu? Padahal kau baca Bible, kau baca kitab, siang malam kau pegang, tapi kau hanya mencari data-data yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Yang kau ikuti adalah ajaran orang mengatasnamakan Yesus. Kamu kenapa? Ini sekarang hari terakhir, tak ada lagi hari yang lain. Ini penentu. Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar dibangkitkan untuk ke surga, orang yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Tak ada lagi. Maka di padang mahsyar orang Kristen akan diusir. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Mau ke mana lagi? Ke Nabi Muhammad? Tidak mungkin. Ke Musa? Tidak mungkin. Pada saat sudah tak ada penolong lain, kasihan Kristen ke neraka jahanam. Mumpung masih ada kesempatan. Kalau tidak mau jadi Kristen, tidak mau jadi Islam, jadilah Yahudi. Jadi Yahudi, jangan jadi agama yang sekarang, jangan. Kenapa? Karena Yahudi beda Tuhannya, Yahudi beda kitabnya, Yahudi beda hari ibadahnya, Yahudi caranya beda kemudian dalam pola agamanya, dan mereka 99% sama ibadahnya dengan Yesus. Sedangkan yang kalian lakukan, ibadah siapa yang kalian lakukan? Mingguan, Natalan, itu ibadah siapa? Yesus kagak kenal ibadah-ibadah seperti itu. Lalu kalian mengatakan kami pengikut. Pengikut siapa? Oh, pengikut Kristus yang keluar dari kubur, bukan pengikut Kristus yang keluar dari rahim Maria rupanya. Beda. Ingat, di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus mengakui bahwa Kristus yang menjadi Tuhannya itu adalah Kristus yang bukan keluar dari rahim Maria. Tapi Kristus yang dia sembah adalah Kristus yang keluar dari rahim bumi. Yesus yang berbeda, Kristus yang berbeda. Sekira begitu, Bu. Kalau masih mau, silakan. Kalau masih mau ditambahkan, waktu Ya. kita tinggal beberapa menit Ya. lagi, silakan. Terakhir ya terakhir. Mengenai benih ya, Oke. mengenai sperma. Dalam Maleakhi 2 ayat 15 ya, dalam Maleakhi 2 ayat 15 dikatakan begini. Maleakhi 2 ayat 15. Saya bacakan ya, Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Nah, kata keturunan ini bahasa Yunaninya adalah sperma, sedangkan bahasa Ibraninya adalah zera ya. Jadi itulah makanya kita disebut benih ilahi atau sperma ilahi. Kenapa? Karena kita percaya karena iman kita kepada Yesus, makanya kita menjadi keturunan ilahi. Itu jawaban saya. Itu satu. Yang kedua, mengenai mengapa apakah
sebenarnya orang Yahudi seharusnya percaya pada Yesus? Ya, di mana ayatnya? Begini, Mazmur 110 ya. Saya selalu menggunakan Mazmur 110 yang dikutip oleh Yesus. Mazmur 110 ayat 1 mengatakan begini. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Kalau bahasa Masoret teksnya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Demikianlah firman Hashem atau Yahweh kepada Laadoni. Atau kalau bahasa Yunaninya LXX Septuaginta, demikianlah firman Kyrios kepada Kyriosku. Jadi sebenarnya Mazmur 110 Daud sedang mengatakan ada dua makhluk ilahi di surga. Makanya digunakan demikianlah firman Kyrios kepada Kyrios, itu menurut Septuaginta. Tetapi kalau menurut Ibrani, demikianlah firman Hashem kepada Laadoni. Nah, jadi tidak mungkin, cuman penafsiran para rabi sekarang mengatakan itu kepada Abraham. Tetapi tidak. Mengapa saya katakan tidak? Karena tidak mungkin seorang Hashem, seorang yang ilahi, mengatakan Tuanku kepada makhluk manusia, kepada Abraham. Pastilah dia harus memiliki kodrat yang sama. Makanya di ayat 6, setelah demikianlah firman Tuanku, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, setelah Tuanku itu duduk di sebelah kananku, makanya di ayat 6 dikatakan begini, Tuhan ada di sebelah kananmu. Jadi ada makhluk ilahi di sebelah kanan. Nah, jadi itulah. Nah, inilah yang dikutip oleh Yesus dalam Matius 22 ayat 44 ya. Nah, terakhir. Matius 22 ayat 44 yang mengatakan begini, dari ayat 41 saya bacakan. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang juga berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi sebenarnya dalam kitab orang Yahudi banyak referensi, dalam Mazmur 2, dalam Amsal 8 ayat 22 ada dua makhluk ilahi sebenarnya. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya belum pernah menemukan ada dalil sperma rohani atau sperma ilahi. Ya. Jadi kalau dikatakan di dalam Yohanes 3 nomor 34, ya, semua yang diberi tugas untuk menyampaikan firman padanya itu penuh dengan roh Tuhan. Roh Tuhan, apakah dia menjadi Tuhan? Tidak, Tuhan dia. Roh Tuhan artinya roh yang suci yang berasal dari Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah benih ilahi, Yesus adalah sperma ilahi, ya, dan Yesus punya keturunan ilahi atau keturunan rohani, saya rasa itu bertentangan jelas di dalam kitab saudara. Di dalam kitab yang Anda maksud itu tidak sedang berbicara Yesus itu adalah ilahi atau Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun ke bumi menjadi Tuhan. Apa buktinya? Apa efeknya? Ketika Anda menjadi seorang Advent atau sekte apapun itu di Kristen, Yesus ini dituhankan. Yesus ini dituhankan. Yesus ini diibadahi. Yesus ini diilahkan. Itu aja dulu polanya. Apakah Yesus ketika dia datang ke tengah-tengah Bani Israel mau diilahkan, mengajarkan untuk dituhankan, mengajarkan untuk disetarakan dengan Tuhan? Tidak. Tidak. Jauh dari ajaran Yesus, baik itu ajarannya sendiri ataupun zamannya, masanya, orang-orang asing datang melantiknya menjadi Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat? Makanya Yesus mengusir. Padahal Bung, kalau orang itu sudah sampai pada level bernubuat mengusir setan bermujizat, berarti ibadahnya itu sudah kuat.
sudah kuat ibadahnya. Maksudnya ya, kalaupun dilihat bermaksiat tidak seberapa banyak maksiatnya. Tapi kenapa diusir? Yaitu tadi, karena yang datang kepadanya bukan Yesus. Bukan Yesus. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi mati turun ke bumi pada hari ketiga dia bangkit, orang itu ya harus dikatakan coba diperiksa dulu deh. Pasti ada hal yang keliru di situ. Pasti ada yang salah di sana. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya kandidat ya Kristen. Tidak ada yang lain. Contoh, ketika Anda membaca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, permasalahannya adalah ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, di dalam Yohanes 11:45, banyak orang yang datang melawat Yesus dan menyaksikan melawat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus dan percaya. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, lalu kemudian ada di antara mereka yang datang kepada orang Farisi dan berbicara apa yang dia lihat tentang Yesus. Lalu mereka berkumpul, orang Farisi, imam kepala mahkamah dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan ini terjadi, maka titik 2, orang akan semakin banyak percaya kepada Yesus. Mau nggak iblis agar banyak orang percaya kepada Yesus? Coba bang, mau nggak iblis agar orang makin banyak percaya kepada Yesus? Ayo dijawab bang. Pada saat itu belum ada penyaliban. Mau nggak iblis agar banyak yang percaya kepada Yesus? Di mana Yohanes 3:16, siapa yang percaya ke Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Mau tidak iblis agar orang banyak percaya Yesus supaya tidak masuk neraka? Tidak kan? Nah, maka mulailah saat itu iblis berupaya supaya Yesus dibunuh. Saya ulang lagi. Orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala kemudian rapat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus berkarya terus, penginjilan terus, maka akan semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau kita biarkan, maka bangsa kita akan diambil oleh orang Roma. Nah, apa yang dilakukan iblis? Misinya cuma satu, menghentikan Yesus. Harus kita hentikan Yesus. Kalau kita tidak hentikan, maka semakin banyak orang percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin kosong neraka. Kalau kosong neraka berarti isinya tinggal kita. Aku tidak mau, aku tidak rela. Maka rasuki Yudas, rasuki imam kepala mahkamah agama, seret mereka ke dalam konsep Yesus harus mereka bunuh. Titik. Yesus harus dibunuh. Titik. Maka keturunan iblis merasuki semua orang-orang ini. Kau harus menggiring Yesus disalib agar mati. Karena kalau Yesus itu sudah mati, maka semuanya aman. Ataupun tidak mati, melainkan diangkat oleh Tuhannya ke langit, maka kita punya peluang besar untuk menyesatkan orang-orang. Karena Yesus anak tunggal satu-satunya, karena di sana tidak ada Musa, di sana tidak ada Nabi Daud, di sana tidak ada Nabi Muhammad. Dia satu-satunya pada saat itu sebagai penyelamat terang dunia. Kalau dia kita bunuh, selesai perkara. Kita bisa sesatkan semua orang. Karena cuma Yesus ini yang menghalangi kita. Tetapi kalau dia pun tidak dibunuh, akan tetapi diangkat oleh Tuhan ke langit sebagaimana yang sudah tertulis. Yesus, ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau
engkau jatuhkan dirimu, maka Tuhanmu akan turun mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Tertulis di dalam Mazmur 91, 11, 12, dan 13 dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Sepakat bunuh Yesus. Yesus dibunuh, Elohim tidak menginginkan. Diangkatlah Yesus ke langit. Apa kata Yesus? Anda baca di Lukas 4, Matius 4 nomor 13-nya. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, mundurlah dia dari Yesus lalu menunggu waktu yang tepat. Iblis mengintai, neng, pada saat mana ini Yesus bisa kita hilangkan di muka bumi ini. Pada saat Yesus dihilangkan di muka bumi, kita pakai nama dia untuk menyesatkan banyak orang. Kata Yesus juga begitu. Kata Yesus, waspadalah, iblis datang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Maka ketika mereka tidak inginkan orang selamat, maka Yesus harus dihilangkan. Dengan dihilangkan Yesus, penginjilan selesai. Dengan selesainya penginjilan, maka manusia semua disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus. Diangkat Yesus ke langit. Kemudian digodoklah cerita-cerita ini bla 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 oleh mereka. Lalu setelah digodok cerita-cerita ini, muncullah tokoh kembali keluar dari kubur. Untuk apa itu? Untuk dituhankan. Siapa yang menang? Siapa yang menang ketika Yesus berhenti penginjilan dan orang-orang menyembah yang disalib? Siapa yang menang? Karena ini pertarungan antara iblis dengan Yesus. Yesus ingin penginjilan supaya apa? Seluruh orang Israel selamat. Tapi iblis tidak mau. Maka upaya yang dilakukan oleh iblis untuk membunuh, menghentikan langkah Yesus adalah salib. Berhasil enggak? Kalau berhasil iblis menyalib Yesus, berarti berhasil menghentikan misi penyelamatan. Kalau tidak berhasil, berarti tidak ada penyaliban. Yesus tetap penginjilan. Orang semakin banyak kepadanya percaya, semakin mendapatkan hidup kekal orang-orang pada saat itu. Masakan iblis mengizinkan? Tidak mungkin. Iblis bekerja, memutar kepala, berpikir bagaimana caranya bisa dihentikan ini Yesus. Ini bahaya kalau tidak dihentikan. Sebab dia akan menyelamatkan seluruh manusia. Jadi caranya gimana? Upayakan bunuh, tangkap. Mau dibunuh dia mati terserah, atau dia sebelum dibunuh dia terangkat langsung ke langit terserah. Yang penting hilangkan dia di bumi. Bagaimanapun caranya. Apakah kita berhasil membunuhnya? EGP. Tidak berhasil membunuh EGP, yang penting dia tinggalkan bumi. Untuk apa emangnya? Supaya kita bisa tampil sebagai Yesus. Kita ngaku Yesus. Kita rasuki salah satu muridnya agar muridnya itu bisa menjadi Yesus di mata dunia orang lain. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Maka yang keluar dari kubur bukan Yesus, yang kalian sembah juga bukan Yesus, melainkan Yohanes 6:70. 12 muridku aku yang pilih, satu di antaranya adalah iblis. Siapa yang iblis ini? Yang menerima suap, yang menyerahkan kemudian orang yang benar untuk disalibkan. Siapa dia? Yudas. Boleh enggak Yudas disebut anak manusia? Boleh. Boleh enggak disebut Kristus? Boleh. Kalau dia Kristus palsu dan bukan manusia, boleh. Itu iblis. Nah, ini yang ada, saudaraku. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan bahwa ada nubuatan, bla 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 dan seterusnya, orang Yahudi jauh lebih tahu kitabnya daripada kita. Jadi apa yang Anda pertaruhkan hari ini adalah Anda pertaruhkan untuk Anda ajarkan kepada kami umat Islam, karena Anda berpikir kami tidak mengerti kitab perjanjian lama atau kitabnya Yahudi. Orang Kristen belum pernah saya temukan satu forum dengan orang Yahudi untuk mendudukkan perkara bahwa Yesus adalah Elohim yang harus disembah, sehingga sinagoge harus penuh dengan doa-doa terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka katakan Tuhan Yesus. Tidak ada upaya. Kristen berkembang dengan sendirinya dari pondasi kendaraan yang berbeda. Yahudi berdiri dengan sendirinya pondasi yang berbeda. Padahal yang diusung oleh Kristen adalah kitabnya Yahudi, yang diusung oleh Kristen adalah orang Yahudi, yang diusung oleh orang Kristen adalah tempat bermukimnya para nabi-nabi Yahudi. Kenapa Yahudi tidak ikut serta?
Karena itu tadi, Kristen hanya dimanfaatkan oleh yang memakai nama Yesus. Saya kira begitu, Bung. Iya, iya, iya. Selamat malam. Selamat malam. Malam juga, makasih. Yesus memberkati. Oke, teman-teman yang lain, saya kira cukup ya. Di sini kita sudah hampir pukul 2 ya, teman-teman sekalian. Cakarudun Indonesia. Besok lagi kita lanjut ya, teman-teman. Bisa toh? Bisa. Besok kita lanjut lagi, boleh kan? Boleh kan? Benar nggak? Benar dong. Oke. Kalau ada orang yang mati dikutuk sama Tuhannya Yahudi, lalu bangkit di hari ketiga, apakah ada Bang Suma? Silakan baca Wahyu 11 nomor 7 sampai 13. Anda akan melihat tragedi yang terjadi sama persis atau persis? Sama persis dengan tragedi Yesus. Tapi orang-orang tidak menuhankan Nabi tersebut. Ngantuk aku, Bang. Aku menjelaskan aja, aku nggak ngerti apa yang aku ngomong. Tunggu ya. Kita doakan semoga teman kita tadi bisa dapat hidayah ya. Bayangkan saja teman-teman, sampai dia harus mengatakan sperma ilahi. Alamak, sperma ilahi apa? Sperma rohani. Alamak, hanya sekedar untuk menipu diri sendiri. Dia mengatakan bahwa Yesus itu melihat keturunannya, yaitu keturunan rohani. Mama masih dah buat kumi tak masih cece makin si sengi keturunan rohani. Mana kejik keturunan rohani? Baru gosnya itu sperma rohani, gimana itu? Bahaya juga tuh kalau melayang-layang kemana-mana itu sperma rohani. Kenapa, Dek? Kenapa jadi kayak gitu? Adek, santai aja. Abang nggak nakal kok di sini. Siapa suruh multi? Multinya juga kayak gitu kali, nggak punya rambut dan pakai pirang lagi kayak begitu. Oh, udah tahu di sini udah lama membujang, habis itu mau datang minta multi, ya dia aja naik lah. Belum juga dia bebe udah kayak gitu. Mana sih ada ini lucu juga ada tadi itu ya teman-teman ya. Orang nggak ngapa-ngapain dia klimaks sendiri dia. Minta naik, dikasih naik dia. Kenapa begitu suaranya? Kayak kejepit apa gitu ya kan ya. Teman-teman dia tuh bilang, bangku dia lagi kejepit. Apanya kejepit? Giginya kejepit sendal. Sendal kejepit di giginya. Cekrudut. Bang Ari, besok lagi Bang Ari. Bang Ari nafsuan kali mau naik malam-malam. Udah subuh ini Bang Ari. Besok aja lagi. Benar-benar ngantuk saya teman-teman.
Makanya aku butuh yang ini yang naik. Kalau masih mau dilanjut. Ada oten betina nggak sih? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada oten yang gadis nggak, yang perempuan di sini? Yang bisa buka kamera? Ah, ini dia. Ini dari Hindu Katolik ini kayaknya. Hindu Katolik ini. Halo. 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 Sudah pernah melihat sperma rohani Mbak Dewi? Ah, Mbak Dewi mah gitu. Malam-malam ku cari koto. Hari kalau jam segini mau naik, beli wig, pakai lipstick, pakai bedak, baru naikkan. Oh, aku sudah ngantuk ya, naik berkumis. Gimana mau segar ini mata? Semangat lah, aku udah gitu nyolot. Mana itu yang pirang alisnya, yang keriting giginya, nah, gitu seru. Ari mau naik. Ngapain Ari jam segini, bikin ngantuk Ri, bikin sakit gigi. Apa itu? Ya Allah, ngamuk Bang Handi, ngamuk, pasti ngamuk Bang Handi. Aduh, ngamuk Bang Handi pasti. Di mana tadi tuh kok tiba-tiba muncul? Oke ya teman-teman, kita tutup kita tutup ya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih udah mempersamai kita beberapa jam ini. Besok lagi kita jumpa ya. Oke. Ngantuk kali aku. Yang di YouTube juga tertawa. Tertawa juga yang di YouTube dia. Yang di YouTube juga pada tertawa. Kan tiba-tiba aja ada biduan. Ada lagu dangdut masuk. Manrasai YouTube-nya Bang Andi. Aduh, maafkan diriku Bang Andi, bukannya aku tidak sengaja. Itulah akibatnya kalau ngantuk ya kan ya, mengantuk cakar de Indonesia bilang. Masalah. Oi. Dari Jamba. Kok bisa? Loh. Kaget dia melihat diriku. Katanya, apa ini? Tengah malam kok begitu? Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya. Besok kita jumpa lagi. Maafkan jika ada kata-kata atau sesuatu yang kurang baik ya dari
abangmu ini itu murni karena manusia biasa kan ya, bukan manusia sempurna, tapi manusia yang punya kelemahan dan kekurangan. Kalau ada kebenaran yang saya sampaikan itu murni berasal dari pencipta langit dan bumi, dan kesalahan tentunya dari saya bertobat, mohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kesalahan saya itu dihapuskan dan diampuni oleh Allah. Terima kasih atas kebersamaannya, atas bantuannya. Ya, tolong di follow up channel kita ini, akun kita ini maksudnya. Ya, oke. Bantu sudah kita. Terus channel Zulkifli Abbas, mohon supaya di subscribe channel teman-teman, di like, komen di sana, lihat tip komennya di sana, nanti kita baca satu-satu. Saya dari TikTok bang, pindah ke sini gitu ya kan ya. Di follow up ini Zulkifli Abbas 01. Ya, makasih ya teman-teman yang tetap layar sampai tembus 2M. Woi, keren kali. Wish, mantap. Subhanallah. Tembus 2M. Keren. Baik, dan teman-teman non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menyakiti hati kalian, saya mohon dimaafkan. Tugas saya hanya menyampaikan sebagai pembawa kabar peringatan kepada kita semua, supaya kita ini bisa menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita. Saya kira demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya cakar rudu, saya mengantuk, orang sini bilang ya. Mohon maaf sekali lagi, dan terima kasih. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mama, maafkanlah diriku ini yang adalah Tuhanmu yang telah numpang lewat melalui telingamu untuk menyelamatkan tetanggamu. Oh mama, maafkan diri